Shalom, selamat sore, selamat sahabat buat kita semua, dan salam sehat. Ya, kembali dari Rumah Sakit Advent Bandung, satu program Anda Bertanya, Dokter Menjawab hadir, dan saya sebagai Peggy Iskandar Wawar yang memandu acara ini. Dan narasumber kita, seorang dokter yang luar biasa, yaitu Dokter Ruri Intania, dokter spesialis paru yang merawat pasien-pasien COVID-19. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Dokter Ruri. Dan setelah itu pada saat maghrib nanti kita kembali ke sesi yang kedua, yaitu bersama Pendeta Joseph Ringo, motivasi rohani. Ya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai acara ini, tentunya kita ingin agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik, seluruh alat yang kita gunakan juga dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu kita mengundang Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Mohon kesediaan Bapak Desmond untuk doa buka. Iya, Pak Desmond bisa di-unmute. Oke, terima kasih Bu Peggy. Senang bertemu dengan Bu Peggy, sangat ceria. Ketemu lagi ya. Dan cantik ya. Amin. Oke, kita berdoa boleh? Kita Boleh, sama-sama kembali berdoa. Kita tutup kepala, kita tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada hari Sabat ini, kami boleh memasuki dalam satu pertemuan acara kesehatannya Tuhan, di mana pada sore hari ini kami akan mendengarkan pemaparan materi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Ruri tentang varian Omikron COVID gelombang ketiga. Dan setelah itu juga kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joseph Ringo. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau memberkati rangkaian acara media Zoom ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terutama di dalam jaringan internet ya Tuhan. Agar diberikan kelancaran ya Tuhan. Dijauhkan dari gangguan teknis ya Tuhan. Terutama memberkati Ibu Peggy sebagai MC atau protokol. Engkau juga tetap memberikan kelancaran kepadanya ya Tuhan. Dan memberkati kami semua yang bergabung melalui media Zoom ini ya Tuhan. Biarlah pemaparan yang akan kami dengar ini bermanfaat buat kami. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah virus corona ya Tuhan. Di bulan ini ya Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desmond. Dan saat ini saya mau memanggil Dr. Ruri untuk bergabung bersama-sama. Dr. Ruri Intania, namanya aja sudah enak sekali didengar ya. Iya, selamat sore Dr. Ruri, apa kabar? Selamat sore Bu Peggy, alhamdulillah baik. Bu Peggy sehat? Puji Tuhan sehat. Wah, senang sekali kita ketemu lagi nih sama Dr. Ruri nih. Dokter yang cantik, baik hati, pinter, lengkap sudah. Amin. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Peggy sehat? Puji Tuhan sehat dok. Oke, ini Om Rikon. Si Om Rikon ini jalan-jalan sendirian ya. Aduh, kita mau mengenal lebih dalam tentang Om Rikon supaya kita bisa mencegah supaya jangan deket-deket gitu ya. Oke, Dokter Ruri, kita boleh mengikuti presentasinya ya? Enggak boleh. Terima kasih Bu Peggy. Ya, terima kasih dok. Silahkan dok. Pak Joko boleh di-share. Share dari sana ya? Ya, boleh dari Dokter Ruri, boleh dari... Dari Pak Joko ada kayaknya Pak Joko ya? Pak Joko ada nggak? Oke. Pak Joko tidak bersuara. Tarok lagi proses. Oh, lagi proses. Oh, nggak boleh saya share. Iya, sekarang ini virus Omikron tuh lagi tinggi ya. Kurvnya naik terus nih ya dok ya? Iya, betul. Nah, ini sudah keluar. Oke, bolehlah dok. Langsung sudah keluar ininya. PDF ya? Oke, ya. Share slideshow ya Pak.
Ya. Langsung mulai aja Bu Peggy ya? Omicron COVID gelombang 3 ya dok ya? Iya, betul sekali. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini sudah ditetapkan jadi gelombang ketiga ya Bu Peggy ya. Aduh, udah deh stop aja di 3 ya. Seperti kita kan kalau Iya. 1, 2, 3, udah. Jangan Udah. ada 1, 2, Setuju. jangan deh, udah stop aja di 3. Aduh, Iya. banyak orang stres ya. Heeh. Bisa ya? Bisa Pak? Oke, itu bisa. Udah, halaman demi halaman. Oke, silakan Dokter Rudi. Silakan dok. Ya. Terima kasih Bu Peggy, Pak Joko. Terima kasih semua yang sudah bisa bergabung pada sore ini. Terima kasih kesempatannya. Saya hari ini akan membahas kembali mengenai varian Omicron dan kita sudah memasuki gelombang COVID gelombang ketiga saat ini. Slide. Next, Pak Joko. Mungkin slideshow dulu ya Pak ya. Jadi bisa diklik-klik aja. Slideshow sebelah mana ya? Jadi kecil ya. Ya, lumayan besar ini dok. Belum besar. Oke. Oke, untuk varian Omicron sendiri kita akan lihat sejarahnya dulu bahwa pertama kali ini varian Omicron itu kita didapatkan itu di Afrika Selatan yang di spesimennya dikumpulkan pada 9 November 2021, kemudian dilaporkan pada 24 November, artinya sudah terjadi infeksi komunitas saat sudah dilaporkannya itu. Di beberapa minggu terakhir kasus COVID-19 di Afrika Selatan meningkat tajam, kemudian sebagian besar data adalah merupakan varian Omicron atau varian baru. Kemudian di Botswana juga melaporkan varian Omicron dari sampel yang diperoleh pada tanggal 11 November 2021. Kemudian pada tanggal 8 November kasus sudah menyebar di beberapa negara lain dan sebagian besar berkaitan dengan perjalanan. Oke, next. Oke, apa sih varian Omicron itu sendiri gitu ya? Nah, varian Omicron sendiri itu ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO pada tanggal 26 November. 2 hari setelah ditetapkannya, varian ini sebagai varian under monitoring. Jadi, varian ini memiliki 45-52 mutasi asam amino dibandingkan dengan strain yang awal. Di beberapa mutasi tersebut diduga berhubungan dengan kemampuan imun escape. Jadi dia bisa melewati sistem imun yang sudah terbentuk dan penularannya lebih tinggi, makanya masuk ke variant of concern. Jadi sebenarnya mutasi pada virus itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan virus sendiri, ada yang merugikan, artinya melemahkan virus itu. Nah, saat virus itu merugikan manusia atau memperkuat, dia bisa memperkuat diri, itu disebut makanya dimasukkan ke dalam variant of concern saat mutasinya menyebabkan seperti itu. Kemudian pada next. Di beberapa negara mungkin ini update-nya juga lebih banyak ya, di Indonesia sudah ada juga, ini saat data ini sebelum di Indonesia belum ada. Kemudian next, bagaimana pemeriksaan laboratorium pada varian Omicron ini? Jadi pada varian Omicron ini, varian Omicron ini masih PCR masih dianggap sebagai dibuktikan bahwa PCR masih bisa mendeteksi varian Omicron. Kemudian untuk mengetahui varian Omicron sendiri perlu kita lakukan pemeriksaan genome sequencing untuk menentukan apakah ini varian Omicron apa bukan. Kemudian memang belum data yang belum cukup, tapi dinyatakan bahwa varian Omicron tidak begitu terdeteksi oleh pemeriksaan antigen. Next. Bagaimana gejala varian Omicron ini? Nah, kalau di beberapa negara, baik di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, itu rata-rata bergejalanya gejala ringan, atau bahkan ada beberapa yang tanpa gejala. Gitu ya. Oke. Bahkan di Asia pun, Korea Selatan dan Jepang juga seperti itu. Next. Jadi, ada laporan dari American Association itu menyatakan ada
ciri-ciri ke varian Omicron itu pada seorang laki-laki dengan infeksi Omicron itu terutama ciri-cirinya adalah kelelahan atau fatigue, kemudian sakit kepala, kemudian mialgia atau pegel-pegel luar biasa. Nah, istri dan anak pasien juga mengalami gejala serupa dan beberapa pasien, total 7 pasien mengalami gejala yang sama, artinya gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala. Hal ini berbeda sekali dengan varian Delta. Kemudian pada varian Delta kan kita sering menemukan tidak hilang penciuman. Nah, pada varian Omicron ini tidak ditemukan gejala itu. Next. Kemudian apa sih bahayanya varian Omicron ini? Gitu. Kemudian varian Omicron ini tingkat penularannya setidaknya sama atau dapat lebih tinggi dengan varian yang sedang bersirkulasi saat ini. Jadi dia lebih cepat menularnya, varian Omicron ini. Ada kemungkinan lebih tinggi karena ada mutasi di RBD-nya, lokasi pemecahan purinnya. Jadi lebih gampang menempel di sel tubuh manusia. Kemudian keparahan penyakitnya sendiri, datanya memang belum resmi, tapi sejauh ini menyatakan rata-rata pada pasien Omicron gejalanya itu ringan. Kemudian untuk imunitasnya sendiri masih confidence levelnya masih low. Pada penyintas ataupun pada pasien yang baru setelah kena COVID itu rata-rata memiliki imunitas dalam tubuhnya, tapi itu tidak menjamin pada varian Omicron masih bisa dilewati oleh varian ini. Jadi dia bisa imun escape pada beberapa pasien yang penyintas. Kemudian terapi sendiri untuk saat ini terapi pada varian Omicron ataupun Delta masih sama. Next. Dampak terhadap beberapa parameternya penularan. Jadi Omicron ini dinyatakan diduga lebih mudah menular antar manusia. Kemudian reinfeksi, kemungkinan peningkatan risiko reinfeksi akibat varian Omicron ini lebih dibandingkan dengan VOC lain itu lebih besar, tapi datanya masih terbatas. Kemudian vaksin sampai saat ini vaksin yang ada saat ini masih dinyatakan efektif dalam mencegah penyakit berat dan kematian. Kemudian bagaimana dengan derajat penyakitnya? Belum diketahui apakah Omicron menyebabkan penyakit yang lebih berat dibandingkan varian lain, tapi sejauh ini dinyatakan angka rawat inapnya atau gejala yang ada di beberapa negara itu masih ringan. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri, PCR masih dapat mendeteksi untuk varian Omicron ini. Dan terapinya masih sama. Next, bagaimana langkah menghadapi varian Omicron? Gitu. Rekomendasi dari WHO sendiri, pencegahan yang paling baik itu penanganannya adalah pencegahan itu lebih baik dibandingkan kita mengobatinya. Itu tetap semua penyakit, terutama infeksi, pasti seperti itu. Gimana mencegahnya? Menggunakan masker, menjaga jarak fisik, ventilasi ruang tertutup yang harus dibenahi, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan, kemudian tracing atau pelacakan disertai pelacakan kontak dengan yang positif. Mungkin kalau lihat 6 box ini, bosan kali ya kita ya menggunakan masker, menjaga jarak gitu kan. Itu udah 2 tahun dibilangin seperti itu gitu ya. Jadi agak fatigue, agak apa ya namanya, agak kebas kali ya denger, sudahlah gitu ya, saking lelahnya ya. Tapi kita harus ingat ini masih pandemi, jadi secapek-capeknya ya udahlah. Itulah yang dinamakan adaptasi, kebiasaan baru, jadi jangan anggap ini, aduh karena masih COVID nih, masih pandemi nih, mau kayak gini, enggak. Tapi ya kita jadikan itu kebiasaan baru, jadi memang sudah bagian lifestyle istilahnya ya, bagian dari gaya hidup kita ya. Gitu. Walaupun capek lihat orang bahas itu lagi gitu ya, Bu Peggy. Tapi tidak gugus depan itu. Ya, itu yang pertama dibandingkan obat atau rumah sakit atau apalah itu namanya, yang bahasan yang 6 box itu tadi ya. Yang lebih betul, pencegahan. Nggak usah ini no debat istilahnya. Bahas lagi nggak debat. Diikutin aja. Iya, betul, setuju. Kemudian gimana tindakan prioritas yang perlu diambil? Kalau rekomendasi WHO sendiri, meningkatkan surveillance, itu pelacakan, pemeriksaan, kemudian pelaporan. Apa gunanya pelaporan ya? Misalnya kita udah tahu kita positif itu ya kita harus laporin ke sekitarnya supaya orang tahu, puskesmas tahu, jadi ada pemantauan.
Kemudian meningkatkan pemeriksaan laboratorium. Untuk yang bisa memeriksa GNS, lakukan WGS pada COVID. Ternyata sekarang sudah bisa dikirimkan ke Jakarta atau di beberapa tempat lainnya. Kemudian vaksinasi, meskipun belum ada data, tetapi sampai saat ini kesimpulan terbaik itu adalah melanjutkan vaksinasi. Jadi di beberapa data terakhir itu menyatakan di negara-negara lain bahwa vaksin booster itu yang paling bisa efektifnya sampai 90% lebih untuk menangkal Omikron. Jadi kalau yang sudah beresiko, udah dapat kesempatan vaksin booster, jangan ragu-ragu lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata di poliklinik itu banyak pasien yang malah vaksin 1-2 dikerjakan, tapi vaksin 3 malah ragu-ragu gitu. Nah, jadi sebenarnya jangan ragu-ragu vaksin 1-2, udah cukup lah dok, kayaknya vaksin 1-2 enggak ya. Jadi di penelitiannya vaksin 1-2 itu di beberapa negara dengan beberapa merek yang berbeda itu efektifnya 30-an sampai 40-an, tapi dengan booster itu sampai mencapai 90-an persentasenya. Jadi yang punya kesempatan untuk booster, as soon as possible di booster dengan mengikuti syarat-syarat dari pemerintah itu tentunya. Kemudian membuat peraturan terkait protokol kesehatan, ya oke. Next. Langkah-langkah apa sih yang diambil oleh pemerintah? Sudah banyak yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi gelombang ketiga ini. Ya pasti untuk pelaku perjalanan itu memperpanjang masa karantina, kemudian menggunakan metode testing, kemudian meningkatkan cakupan vaksinasi ya. Sekarang vaksinasinya sudah hampir di semua tempat itu sudah bisa dilakukan vaksin ketiga. Gitu. Oke. Sudah banyak ya Bu Peggy ya. Jadi kadang-kadang beberapa juga tunggu di peduli, kalau kita aktif peduli lindunginya itu biasanya ada warning di situ di peduli lindungi itu kita sudah bisa, terus kita di mana gitu. Kalau misalnya belum pun rasanya sudah bisa jadi ada error sistem atau bagaimana, kita langsung lapor saja ke tempat kita vaksin 1-2, biasanya itu langsung difasilitasi, mereka bisa membantu. Kemudian iya betul. Next. Oke, jadi next Pak Jeko. Kalau ini sih sebenarnya udah yang update-nya sih sekarang sudah seminggu terakhir kemarin itu lonjakannya luar biasa ya. Dari yang awalnya awal Januari itu sudah naik, kemudian dalam 1 minggu sampai berapa kali lipat kenaikannya, dan makanya diputuskan kita sudah masuk gelombang ketiga. Oke. Next. Situasi Indonesia saat ini, apakah kita boleh lengah? Nah, itu potensi ancaman gelombang ketiga, bukan potensi lagi ya, kita sudah memasuki gelombang ketiga. Jadi gelombang ketiga saat ini, makanya kita harus buru-buru vaksin, kemudian prokesnya jalan lagi, ayo jalan lagi, kemudian di beberapa kita mungkin lihat udah mulai WFH lagi, anak-anak mulai sekolah PJJ lagi, ya, jadi ya mungkin beberapa ada yang tidak setuju atau bagaimana, tapi menurut saya untuk saat ini karena kita sudah memasuki gelombang ketiga, aturan dan himbauan dari pemerintah semuanya kita kerjakan supaya apa? Supaya gelombang ketiga ini tidak berkepanjangan, tidak panjang kejadiannya gitu ya seperti sebelumnya. Oke, next. Oke, next. Ini udah beberapa negara tetangga, ya Malaysia, Vietnam itu sudah naik. Next. Nah, di Eropa juga, di Eropa yang paling awal sebelum Indonesia menunjukkan yang next. Untuk di Eropa, jadi sebelum Indonesia kita memasuki gelombang ketiga ini, di Eropa sudah ada peningkatan lonjakan kasus sebenarnya. Next. Jadi kita perlu belajar dari tempat lain yang sudah mendahului istilahnya kejadian ini. Kenapa sih terjadi peningkatan lonjakan kasus di Eropa? Ya karena hanya sekitar 46% penduduk yang menggunakan masker dalam ruangan. Kemudian peraturannya sudah longgar, mungkin bisa lihat-lihat di media sosial. Kemudian angka sangat rendah untuk vaksinasi masih belum merata. Kemudian selain itu diperlukan booster vaksin, meningkatkan ventilasi, memperbaiki protokol kesehatan. Jadi vaksin dan protokol kesehatan adalah kunci utama. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya nggak divaksin asal saya jalan prokes kayaknya aman deh, nggak bisa juga gitu ya. Karena kita rasanya kita aman-aman aja, ternyata orang sekitar yang kita anggap dekat gitu, yang
nggak taunya malah yang positif gitu kan. Nah, kita nggak ada vaksin, sedangkan vaksin kita tahu, kita mengumpamakan vaksin itu kayak orang semua sepeda motor pakai helm. Jadi tidak menjamin kecelakaan tidak akan terjadi, tidak. Tapi kalau kecelakaan terjadi, setidak-tidaknya kondisi yang kecelakaan itu tidak begitu parah dibandingkan yang nggak pakai helm. Nah, gitu juga vaksin. Jadi kemungkinan vaksin itu tidak menjamin oh pasti nih kalau vaksin nggak terinfeksi, enggak. Tapi kalau misalnya kita vaksin, mestinya kalau kita kena pun itu harusnya tidak begitu berat gitu. Gitu. Next. Apakah pandemi teratasi dan bisa berubah menjadi endemi? Nah, itu bisa banget. Bisa banget. Itu pilihannya tergantung kita. Jadi bagaimana kita menjalankan prokesnya, bagaimana kita mengikuti peraturan pemerintah, semua memang, dan kemudian bagaimana kesadaran kita dan orang-orang sekitar kita untuk vaksin. Jadi kalau vaksin, booster, kemudian vaksin booster, kemudian lagi yang pandemi ini bisa jadi endemi gitu ya. Next. Oke, next. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kan ini gelombang 3 dapat dicegah, tapi pada akhirnya kita memang sudah memasuki gelombang ketiga. Tapi apa yang harus kita lakukan saat gelombang ketiga saat ini? Apa yang harus kita lakukan kita karena kita sudah memasuki gelombang ketiga? Otomatis sekarang kita pertama tingkatkan kesadaran untuk tracing. Jadi kalau misalnya kita bergejala, kita aktif keluar rumah, itu kita harus sadar diri untuk memeriksakan. Jadi jangan takut, kita PCR aja. Ntar kalau positif, ntar begini, ntar begitu, gitu ya, nggak apa-apa, gitu kan. Gejalanya ringan, kok nggak usah lah, gitu. Nanti kalau misalnya kantor tahu, nanti apa, gimana. Nah, itu memang kadang-kadang menjadi polemik juga ya, tapi mestinya kalau kita bergejala ya kita, keuntungannya apa? Kita terpantau gitu. Jadi kalau kita bergejala, kita laporkan, kita terpantau, kita mendapatkan obat yang benar. Kemudian kita bisa ikuti aturan-aturan yang lain, misalnya isolasi mandiri kah, apakah perlu dirawat, gitu. Jangan sampai nanti kita bergejala, kita tidak mau swab, sampai nanti di gejala keluhannya sudah berat. Nah, ada saat-saatnya pas waktu keluhan berat itu bukan hanya virus, kemudian sudah ada bakteri dan penyakit infeksi lainnya. Nah, saat itu sudah mulai sulit untuk ditangani. Gitu. Yang kedua, selain tracing dan menyadari bahwa kita kalau memang kita aktif untuk waspada dengan keluhan kita, tetap kita jaga protokol kesehatan, terutama di keramaian. Jadi untuk saat ini kan belum berlaku yang PPKM seperti dulu gitu kan, PPKM level-level yang seperti dulu tidak berlaku, tapi harusnya sebagai masyarakat yang baik kita menyadari bahwa prokesnya tetap jalan. Jadi enggak kok gelombang 3 juga ini kok peraturannya nggak ketat kayak dulu kok gitu ya. Jangan sampai tunggu ketat dulu gitu. Jadi sebelum ketat kitanya membatasi. Jadi aktivitas keluar rumah hanya untuk yang sangat perlu saja gitu. Jadi hindari keramaian. Kalau memang harus ke keramaian, kita jaga protokol kesehatan gitu kan. Kemudian jaga dan tingkatkan imunitas tubuh. Jadi penting untuk terutama untuk yang harus beraktivitas, harus bekerja, harus mencari nafkah keluar selama masa pandemi ini, kita harus jaga dan tingkatkan imunitas. Jadi sadari cukup istirahat, cukup apa atau tidak, nutrisi tercukupi atau tidak, gitu. Tidak perlu berlebihan sampai stok vitamin luar biasa banyak, minum apa semuanya gitu. Nggak, yang penting seimbang, istirahat cukup, vitaminnya cukup, dan prokesnya jalan. Kemudian jadilah agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan. Jadi dari kita sendiri untuk mengingatkan sekitar kita, kalau ada nggak mau vaksin ya sudahlah gitu. Selagi itu orang terdekat, keluarga, tetangga yang masih bisa kita edukasi, kita harus jadi agen edukasinya. Seperti memastikan dan meyakinkan bahwa vaksin booster itu memang dibutuhkan sekalipun vaksin 1-2 sudah. Kemudian memotivasi yang bahkan belum pernah vaksin, kenyataannya masih banyak yang beberapa dengan mindset-nya bahwa kalau punya penyakit paru itu nggak boleh divaksin katanya dok, enggak ya, salah. Jadi kalau ragu, kontrol, konsultasi untuk memastikan, kemudian pasti akan dapat surat untuk meyakinkan bahwa ini aman atau tidak. Dan rata-rata pasien dengan keluhan penyakit paru itulah yang paling butuh vaksin. Jadi jangan sampai kalau ada mindset, saya asma dok, jadi saya nggak vaksin. Katanya asma nggak aman buat vaksin, salah. Gitu. Jadi memang itu yang paling butuh. Pokoknya saya ada, saya pernah TB dok, gitu kan. Jadi paru saya nggak oke, jadi saya nggak vaksin, salah gitu. Malah itu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kesimpulannya, next.
walaupun telah mendapatkan vaksin, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan untuk mencegah penularan. Kemudian gaya hidup baru atau adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak akan menjadi norma masyarakat untuk jangka waktu yang sangat lama. Gitu. Kemudian bahkan bila kasus COVID sudah minim. Jadi sebenarnya kalau kasus COVID sudah minim pun adaptasi kebiasaan baru ini bermanfaat kok untuk penyakit-penyakit seperti TB, gitu. Kemudian flu atau apa itu kan memang menular airborne disease yang lewat udara itu sebenarnya kebiasaan memakai masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan itu memang kebiasaan yang mau pandemi atau enggak pandemi itu kebiasaan yang memang harus diterapkan. Gitu. Jadi bukan hanya karena COVID-nya. Gitu. Oke. Next. Pertanyaannya berikutnya. Oh, ini ketikan liar ini. Ada yang tulisan kecil, maaf ya. Ada ketikan kecil dan ketikan tulisan besar. Nah, pertanyaan Omikron gejala ringan, tapi ada kasus yang meninggal. Apa penyebabnya? Itu akan jadi pertanyaan dan pertanyaannya. Pertama, katanya ringan, tadi disebutkan di beberapa negara semua ringan kok, gitu kan? Kenapa ada yang meninggal? Nah, ada 2 yang meninggal dilaporkan kemarin itu adalah pasien dengan komorbid. Jadi yang membuat beratnya itu adalah memang varian Omikron, gejalanya awalnya ringan, kemudian infeksi itu ada komplikasinya sehingga memperberat penyakit komorbidnya. Nah, itu menyebabkan 2 kasus pasien tersebut meninggal. Kemudian kedua, beda gejala Omikron dengan Delta apa? Bagaimana penyebabnya? Seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, bedanya itu kalau pada varian Omikron ini hampir tidak ada ditemukan yang kayak hilang penciuman, kemudian sesak nafas berat, gitu itu cukup jarang ditemukan. Kemudian penanganannya bagaimana? Sama penanganannya. Mau varian untuk saat ini Delta, Omikron masih sama penanganannya. Kemudian saat isoman apa yang harus diperhatikan? Jadi waktu beberapa kan kalau misalnya gejala ringan itu memang kita bisa melakukan isoman gitu. Terus apa yang harus diperhatikan? Jadi kapan kita positif terus kita isoman aja, cukup minum obat aja, minum vitamin aja cukup katanya. Oke, nggak apa-apa, itu udah benar. Tapi kapan kita harus ke fasilitas kesehatan kalau demamnya tinggi 38 derajat Celcius, kemudian ada sesak nafas, kesulitan bernafas, atau nafas kita dalam 1 menit itu dihitung 24 kali. Kemudian wajah atau bibir kita kebiruan atau tambah pucat gitu. Kemudian ada nafas tersengal saat bicara, jadi kalau kita bicara tuh kok jadi sesek ya gitu. Nah, itu sudah harus ke fasilitas kesehatan. Kemudian batuknya bertambah, jadi awalnya batuknya sedikit-sedikit, kemudian makin lama makin bertambah. Kemudian nyeri dada yang tidak berkaitan dengan batuk, jadi waktu nggak batuk pun kok ada nyeri gitu, nyeri dada. Kemudian ada gangguan kesadaran seperti misalnya gangguan tidur yang berat, misalnya kok ngantuk-ngantuk aja ya bawaannya gitu, terus suka bingung. Nah, itu biasanya kalau bingung itu yang tahu mungkin anggota keluarga ya, kok ini misalnya kita sama-sama isoman, kok makin lama nih makin bingung nih diajak ngomong nggak nyambung-nyambung. Nah, itu harus dibawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan. Kemudian tidak mampu makan, tidak mampu minum, terus udah lemes, nggak bisa jalan, itu udah harus bawa ke rumah sakit. Gitu. Dan satu lagi, yang terakhir adalah kondisi komorbid yang tidak terkontrol. Jadi kalau punya diabetes tapi udah aman kok, udah 2 tahun yang lalu kata dokter aman, ya jangan gitu. Jadi artinya selama 2 tahun sudah tidak terpantau oleh dokter, itu kontrol. Itu kita harus memastikan bahwa tidak ada gula darahnya karena terpicu oleh infeksi, itu gula bisa naik. Kemudian kita yang hal-hal seperti itu. Kemudian dulu asmanya nggak apa-apa kok, udah berapa tahun ini nggak aman-aman aja kok, hipertensinya juga aman aja kok gitu. Tapi kan udah cukup lama tidak terkontrol. Nah, itu saat-saat itu yang harus ke kontrol ke fasilitas kesehatan. Gimana? Sebenarnya nggak perlu takut. Saya takut beberapa pasien ya memang itu bagus. Saya takut menularkan, jadi saya nggak ke fasilitas kesehatan gitu kan. Takutnya nanti saya menularkan, Dok. Makanya saya bertahan aja di rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang kita punya komorbid, bisa telemedicine. Jadi rumah sakit Hasan juga telemedicine, kemudian atau saat kita rasanya udah berat nih, kita udah tahu nih ini udah nggak bisa rasanya sesak banget, udah nggak bisa jalan gitu. Itu bisa juga mendaftar di poli, tapi masih minta pertimbangan dokter nih, gitu kan, ini dirawat apa gimana. Itu ada namanya poli khusus COVID di beberapa rumah sakit ada, kalau di Hasan juga ada poli ISPA, itu paling depan banget ya Bu Peggy ya.
Ya. Jadi itu biasanya keluarga atau bisa kasih tahu security bahwa saya pasien COVID, gitu, bilang aja saya mau kontrol ke dokter, nanti akan dibantu. Jadi ada beberapa petugas yang akan bantu. Itu rata-rata udah menjadi SOP di semua, hampir semua rumah sakit, terutama kalau di Advent sudah ada alurnya. Jadi semua akan dibantu dengan ini. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya akan menularkan, yang penting kesananya pakai masker gitu ya, kesana pakai masker, kemudian pakai kendaraan pribadi, atau misalnya ya sebaiknya pakai kendaraan pribadi, kemudian langsung kasih tahu aja ke petugas sekitarnya atau ke satpam security pun dari awal sudah kita kasih tahu, mereka akan bantu. Jadi jangan takut kalau memang sudah harus ada tanda-tanda yang seperti disebutkan tadi. Mana tahu tetap bisa isolasi mandiri tapi butuh antivirus gitu. Nah, yang seperti itu, pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang harus dikonsultasikan gitu, dan ada polinya kok, nggak harus di UGD, ada rawat jalannya. Kecuali kondisinya berat mah itu langsung UGD. Oke. Next. Next Pak Joko. Joko ini mungkin. Wah, dia pikir sudah thank you jadi ditutup. Joko masih ada slide berikutnya. Thank you memang. Terima kasih. Nggak apa-apa Pak Joko. Mau, iya. Nah, next-nya Pak Joko. Iya, terus. Lewatin kali thank you-nya. Nah, ini. Oke. Iya. Ini udah, yang nggak bawahnya lagi Pak Joko. Itu udah kelewat. Thank you aja udah beres. Nggak, bukan ke bawah, ke atas lagi Pak Joko. naik lagi. Udah, ini slide after thank you. Nah, segitu aja udah. Terima kasih. Oh, benar Pak Joko tuh sebetulnya tuh, dokter. Udah bener tadi ya. Dokter bikin bingung. Lumayan nggak apa sekali-sekali deh Pak Joko biar nggak ngantuk deh ya. Baik, terima kasih Dokter Ruri paparannya ya, lumayan lengkap ya. Jadi menjawab berbagai pertanyaan, khususnya pertanyaan yang pertama, loh katanya Omikron itu mild gitu ya, tapi kenapa ada yang meninggal, dan ternyata itu karena komorbid ya, jadi bukan karena virusnya itu sendiri ya dok ya, tapi karena ada komorbid ya. Oke. Dan ternyata penting juga itu yang namanya vaksin. Sampai sekarang masih banyak juga loh kita baca di media sosial orang yang anti vaksin, bahkan ada seorang dokter yang bilang nggak perlulah pakai masker, nggak perlu ini, pokoknya tenang aja, nggak perlu takut benar, tapi nggak perlu pakai masker. Buat saya kayaknya rasanya ekstrim banget ya. Ini walaupun sudah jadi endemi, tetap aja kayaknya mesti sering-sering pakai masker ya. Nah, Dokter Ruri di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Ya, sudah banyak pertanyaan. Dan bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya, silakan tuliskan pertanyaannya. Nanti saya akan baca dan dokter akan menjawab. Ya. Ya, kita mulai dari Ibu Winnie Pesik. Ya, mau tanya dok, untuk lanjutan vaksin ke-1 dan ke-2 Sinovac, vaksin apa ya yang sebaiknya untuk vaksin yang ketiga agar lebih kuat daya tangkalnya untuk virus Omikron? Oke, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya sih vaksin 1-2 setelah Sinovac, kalau misalnya ada Moderna bagus, Pfizer bagus, J&J atau AstraZeneca juga bagus, karena kalau pada intinya bahkan ada di, saya lupa negaranya apa, di 3 boosternya itu Sinovac juga, itu efektifnya masih efektif, semuanya masih efektif, asal itu vaksin booster itu masih efektif hampir 90% untuk ini. Jadi rata-rata makanya dinyatakan bahwa booster itu memang harus kalau memang punya kesempatan untuk booster itu memang penangkalnya, istilahnya mengurangi insiden COVID itu dengan booster ini. Jadi sebenarnya nggak masalah, angkanya range presentasinya itu beda-beda sedikit aja. Jadi apapun vaksin booster yang memang diinikan pemerintah dapat yang booster nih, ikut aja dulu. Iya. Pokoknya yang cepat aja, ya kan? Iya, betul. Karena belakangan ini ya dok, orang yang booster
itu sampai kehabisan, sampai akhirnya udah tutup masih ada yang mau gitu. Ya. Ya, Jadi coba mungkin di beberapa center ada yang masih ada kali ya, Bu Peggy, untuk yang ini ya, untuk yang beresiko ya, Bu Peggy ya. gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ini semoga menjawab ya, jadi di booster ya. Apa aja nggak masalah. Apa aja nggak masalah. Gitu. Pak Arif Rahman mau tanya dok, apakah kita yang mempunyai rumah singgah untuk pasien akan rentan pada gelombang ketiga ini? Langkah apa yang harus kita lakukan? Oke, rumah singgah teh. Rumah singgah itu kemungkinan misalnya apa ya Pak Arif? Rumah singgah yang Artinya berkumpul ya, keramaian gitu mungkin ya Bu ya, intinya. Ada keramaian lah ya. Berarti rumah singgah kan, ya rumah singgah ada beberapa ya, rumah singgah untuk ini ada. Gimana? Rumah singgah untuk pasien yang rentan pada gelombang ketiga ini. kalau Maaf saya salah paham. Apakah kita yang mempunyai rumah singgah untuk pasien yang akan rentan pada gelombang? Iya, intinya keramaian. Kalau misalnya ada keramaian, rumah singgah berarti ada beberapa orang yang bertemu yang bukan satu rumah, itu rentan untuk pada gelombang ketiga ini dengan kasus yang peningkatan seperti ini, rentan untuk kena COVID, terinfeksi COVID, Pak. Sebenarnya iya, terpapar. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau memang harus rumah singgah itu tetap berjalan, protokol kesehatannya tetap dijalankan, misalnya mengurangi kapasitasnya per jamnya misalnya. Kemudian protokol kesehatannya jangan sampai oh ya sesama rumah singgah merasa oh ya kan kita aja nih, jangan sampai seperti itu. Tapi tetap harus ketat, pakai masker, cuci tangan, kemudian satu lagi screening. Jadi setiap orang yang boleh masuk ke dalam rumah singgah itu adalah orang yang memiliki tidak ada gejala gitu. Jadi kalau yang bergejala tidak diizinkan dulu gitu. Jadi kita harus screening dulu siapa-siapa aja perharinya dan meningkatkan kesadaran bahwa kalau yang bergejala tolong jangan ke rumah singgah atau apa gitu. Kemudian itu protokol kesehatannya jalankan, kemudian jumlahnya dikurangi, mungkin 50%-nya atau 25%-nya gitu. Iya, betul. Lebih ketat ya itunya ya. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Cynthia Seniarti. Hasil PCR city value berapa yang tidak menular? Kalau hasil PCR positif, berapa hari harus isoman yang tidak menular? Penularan Omikron lewat apa saja? Ada 3 pertanyaan. Ya. Nah, terima kasih Bu Cynthia. Jadi sebenarnya kalau awalnya itu orang kan berbicara bahwa city value itu berhubungan dengan tingkat virulensi dan keparahan pasnya awal-awal ya. Kemudian berjalannya waktu, kemudian berjalannya ilmu, bahwa ternyata bukan masalah kita nggak lihat lagi city value. Positif, bergejala, itu menularkan. Kalau bahkan positif, tapi misalnya sudah tidak bergejala dan sudah 2 minggu isolasi mandiri, itu biasanya sudah tidak menularkan. Jadi kita jangan concern sama city value-nya. Beberapa pasien yang city value-nya 10, tapi gejala ringan banget. Pasiennya nggak ngeluh apa-apa, gimana. Nah, itu termasuk juga dari teknik pengambilan sampel juga mempengaruhi masalah city value itu. Jadi jangan jadi masalah menularkan city 10 nih menular banget nih. Gue nggak apa-apa, saya mau city-nya 38, nggak masalah, tapi dia demam, pilek atau apa, nah itu tetap menularkan. Jadi kita jangan concern sama city value-nya, positif, isoman, sampai nanti nggak ada gejala, artinya sudah dinyatakan 2 minggu, kontrol ke dokter dinyatakan sehat, itu udah aman. Kemudian penularan lewat penularan Omikronnya lewat apa aja? Sama penularan Omikron sama dengan penularan Delta, dia masih sama-sama COVID, jadi lewat barang-barang yang terkontaminasi, misalnya habis bersin, nggak pakai masker di tangan, kemudian tangannya terkontaminasi, kemudian kita bersalaman tangannya, gitu, itu menularkan. Habis kita salaman sama orang yang terkontaminasi tangannya, kita kucek mata, nah itu bisa masuk. Kemudian orang bersin, kemudian kita di sekitar situ, kemudian lagi makan, batuk-batuk orangnya, kemudian itu dalam waktu beberapa menit itu pasti ada virus yang bisa kita hirup. Jadi seperti jadi sebenarnya penularannya sama sih dengan Delta gitu. Dan Omikron kalau hasil ini ya dok, lebih lama dia di lokasi kalau Omikron di lokasi.
Sebenarnya lamanya sih evidence base-nya saya belum ini banget, tapi yang pasti dia lebih cepat, Bu. Jadi dia lebih cepat nempelnya gitu karena mutasinya itu tadi. Jadi dia lebih cepat nempel di inangnya istilahnya. Karena mutasi-mutasinya itu makanya dia lebih kenapa dia lebih cepat menular? Ya karena ada 32 spike-nya itu yang bisa gampang banget untuk nempel. Jadi makanya dia lebih virulensinya lebih tinggi gitu. Memang dia lebih mudah menular, gejalanya memang ringan, tapi dia lebih mudah menular. Ya. Bahkan katanya kalau terlalu lama dia bisa tembus dengan masker kita juga ya? Apa mungkin karena terlalu kecilnya dia? Ukurannya sih tidak ada disebutkan ukurannya, tapi yang pasti dia ada mutasi di beberapa spike-nya. Jadi sebenarnya kalau mulai semenjak Delta itu kan sudah dianjurkan untuk double masker ya, maskernya Ibu Peggy. Jadi double masker, asalkan dua maskernya itu terpakai dengan benar. Gitu. Jadi sebenarnya bisa tembus masker kalau maskernya bukan 3-layer mungkin. Jadi maskernya cuma 1 lapis, 2 lapis itu pasti tembus. Jadi memang kalau COVID intinya harus 3 lapis itu minimal. Kalau misalnya maskernya kayak dua lapis deh, ditambah lagi misalnya karena keterbatasan benar nggak ketemu nih masker yang 3 lapis, tambahin lagi masker kain lagi di luarnya gitu. Tapi kalau udah 3 lapis, tambahin masker kain lagi boleh. Apa kan kita per 4 jam baiknya diganti masker lagi gitu. Yang setidaknya diganti bagian luar yang harus sering diganti. Kalau 2 lapis, jadi bagian dalamnya sih nggak boleh cukup lama gitu. Tapi bagian luarnya harus sering diganti. Takutnya apa? Cipratan dropletnya itu yang menempel di masker kemudian kita pegang, nah itu yang dikhawatirkan. Terus selama pakai masker kita jangan pegang-pegang 2 lapis, tapi kita pegang-pegang, kita kontak sama orang habis bersih kita pegang kita kucek mata. Nah, akhirnya masuk juga deh virusnya gitu. Jadi pakai masker jangan pegang-pegang. Kalau misalnya makanya dari awal pastikan posisinya fix. Terus kalau makan, misalnya memang harus makan di ruang terbuka, misalnya memang terpaksa banget, buka masker baik-baik, jangan taruh dagu atau apa, buka maskernya, taruh baik-baik di wadah yang memang khusus, wadahnya bisa lock and lock atau apa, taruh. Nah, kemudian makan baik, pasang lagi gitu. Jadi jangan dilipat ya apa diulur, jadi bagian luarnya masuk ke pegangnya dalam kepegang luar. Nah, itu akhirnya sama aja bagian luar sama dalam gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau memang terpaksa maskernya jangan di sini atau digantungin tuh lagi musim digantung-gantung di sini gitu ya. Itu jangan. Jangan itu. Jadi malah bagian dalam bagian dalamnya terkontaminasi udah kan. Betul. Atau buka ditaruh aja di atas meja. Gitu. Nah, padahal mejanya juga terkontaminasi gitu kan. Udah deh. Terus dipasang, akhirnya COVID-nya dimasukin ke dalam. Betul ya. Betul itu juga salah Jadi satu. sebenarnya nggak harus yang apa, tapi sebenarnya kalau misalnya kan sekarang online shopping itu udah banyak banget tuh yang box masker. Tapi kalau nggak ada pun lock and lock kan banyak. Lock and lock bekas makanan, bikinnya di situ tempat masker, jadi bawa aja. Jadi kalau mau makan atau apa, mau dua atau apa, mau buka atau mau cuci muka sebentar, taruh di situ dulu. Terus baru ngerjakan lain, terus baru pasang lagi baik-baik. Pas mau masang pastikan tangannya juga bersih. Wah, benar itu. Itu yang sering kita tidak memperhatikan. Buka, terus kalau longgar ya pegang, tarik ke hidung ya. Sementara tangan sempat cuci tangan, nggak tahu dari mana ya. Wah, iya betul. Jadi perhatikan ya, teman-teman. Partisipan itu benar-benar ini satu hal yang sering kita lakukan dan kita tidak sadari. Kadang kita bilang loh, saya tuh selalu pakai masker loh, nggak pernah buka atau segala macam. Tapi hal-hal yang kecil itu nggak diperhatikan ya. Pakai masker terus, tapi maskernya kan beberapa sekarang saya lihat maskernya double tuh, tapi yang satunya itu kepasangnya nggak pas, ininya nggak dipasang, yang bagian atasnya nggak ditekan, kemudian yang satu lagi juga kemana-mana gitu. Terus kemudian kadang-kadang kalau lagi ngomong diturunin dulu, terus dinaikin lagi, terus pegang-pegang gitu kan. Pakai masker terus, tapi cara pakainya kurang betul gitu ya, gitu. Oke dok, kita langsung ya kepada penanya berikutnya, Ibu Lina Sudaryanto. Dok, apakah ringan beratnya gejala terhubung dengan besar kecilnya kemungkinan kita kena long COVID? Berat ringannya gejala, nah long COVID ya Bu ya. Kalau di beberapa kasus, jadi sebenarnya kalau gejala berat itu untuk terkenanya long COVID itu hampir 70% kasus gejala berat ada long COVID-nya. Tapi bukan berarti yang gejala ringan yang isoman tidak long COVID, enggak. Jadi beberapa
ada berapa persen pasien dengan isoman setelah dinyatakan sehat dari COVID itu dia mengalami long COVID lebih berat dibandingkan waktu dia terinfeksi gitu. Jadi saat sudah sembuh, parunya membentuk fibrosis, kemudian di situ tuh yang jadi ada gejala asma, batuknya kok jadi sering, padahal waktu COVID nggak begini, tapi kok jadi sekarang lebih sering ya dok, gitu kan, terutama malam hari atau apa. Nah, jadi kalau berhubungan gejala berat, iya, biasanya gejala berat itu lebih besar kemungkinannya, lebih kurang 70% pasti ada long COVID-nya, tapi gejala yang isoman, yang gejala ringan pun nggak ada long COVID, belum tentu juga. Pada yang beberapa kasus yang gejala ringan, itu terdapat beberapa pasien yang mengalami long COVID. Jadi di baik laporannya ataupun saya sendiri di rawat jalan, di poli itu beberapa pasien itu muncul malah yang isoman biasanya dengan long COVID. Misalnya udah 1 bulan nih atau 2 bulan gitu. Dok setelah COVID kok nggak membaik ya, selalu ada keluhan-keluhan, itu kan termasuk long COVID. Jadi ada hubungannya iya, tapi yang gejala ringan pun tidak menjamin nggak akan long COVID juga enggak, jadi tetap ada long COVID-nya gitu. Dan itu khususnya kepada mereka yang punya komorbid ya? Iya, selama ada komorbid atau mempunyai genetik, kayak misalnya beberapa pasien yang asma, dia tidak pernah asma, dia nggak punya komorbid, merasa tidak komorbid, tapi pas di-review lagi, ternyata oh iya, orang tua atau kakek neneknya punya asma, gitu kan. Nah, kemudian dengan infeksi, memang asma, PPK itu bisa dicetuskan oleh infeksi. Jadi, setelah kena COVID, baru tuh muncul keluhan asmanya, gitu. Oke, baik. Itu ya, soal long COVID. Nah, ini kembali lagi dengan long COVID. Itu long COVID apakah berbahaya, katanya nih dari Ibu Duma Tamba, dan berapa lama bisa pulih? Nah, ini tergantung ya dok ya? Iya, sebenarnya long COVID itu lebih ke quality of life, jadi kualitas hidup orang. Jadi seperti misalnya dia bicara sedikit batuk-batuk, kebayangnya kalau misalnya untuk yang bekerja, tiap ngomong batuk, apalagi beberapa, terutama di pasien yang usia produktif itu sampai ada mengalami krisis bahwa apa berhenti aja ya gitu, karena memang ngobrol sedikit aja tuh langsung batuk-batuk gitu, padahal dia gejalanya tidak begitu berat, tapi batuk-batuk yang dianggap sepele itu ternyata pas dibawa kerja itu mengalami keluhannya lumayan berat. Jadi lebih ke quality of life, terus parah apa enggak. Sebenarnya kalau misalnya long COVID-nya bisa berhubungan dengan masalah jantung atau masalah paru dengan fibrosis yang luas, itu bisa serius. Di beberapa pasien yang gejala berat, itu setelah sekarang kan di bulan Juli itu beberapa pasien yang memang gejala berat, parunya lumayan fibrosisnya atau kelainan parunya cukup luas, itu biasanya ada akhirnya ada efeknya kelainan ke jantung, kemudian ke keluhan, artinya aktivitasnya jadi akhirnya nggak bisa, sulit berjalan, itu ada. Jadi dibilang berbahaya, ya berbahaya untuk komplikasi yang lain-lainnya. Jadi balik lagi, jangan sampai kita nganggep kalau kena gampang, kan sekarang ringan-ringan nih nggak apa-apa, nggak masalah kok, ya jangan. Kita jangan pikirkan hari ini dan pas kena COVID-nya, setelahnya itu kita nggak ada jaminan apakah long COVID itu tidak ada gitu, ntar itu ada. Berbahaya, iya berbahaya. Terus untuk usia produktif, jangan jumawa dulu, nanti quality of life-nya terganggu. Karena di beberapa pasien saya, long COVID termasuk ansietas, jadi kecemasan, sesak itu masuk. Jadi di usia produktif, jangankan usia produktif, di usia tua saja ansietas, kecemasan dan sesak itu mengganggu ya, apalagi di usia produktif gitu. Seperti itu. Dok, sebelum kita lanjut kepada penanya berikutnya ya, saya mau tanya, untuk Delta tuh sekarang ada seberapa banyak? Kan sekarang kita sedang bahas banyak sekali, Omikron tuh cepat sekali, tapi Delta tuh masih ada juga kan? Masih. Ya, seberapa ini sebarannya Delta sekarang? Nah, sekarang sebenarnya angka pastinya sih tidak ada, tapi dari pernyataan yang dikeluarkan dari Kementerian juga, Kementerian Kesehatan, bahwa pada yang gelombang ketiga ini yang terbanyak adalah varian Omikron. Tapi sebenarnya gini, kita ngomongnya gelombang 3 COVID aja, jangan sampai kita ngomong gelombang 3 Omikron gitu, jangan. Kenapa? Waktu terinfeksi kita nggak bisa milih, kita kena Delta atau Omikron gitu ya. Jadi pas waktu ini kita bisa bilangnya sekarang itu lagi gelombang ketiga, memang sebagian besar adalah Omikron. Seperti yang saya presentasikan tadi bahwa gejala ringan kok gitu kan, tapi
take home message-nya itu rencananya tadinya, Ya, bahwa gelombang ketiga ini kita jangan mindset kita, "Oh, Omikron kok, oh gampang lah, gejala ringan." Enggak. Karena enggak ya. kenyataannya, ya di beberapa rumah sakit, pas waktu dicek itu, ada salah satu rumah sakit yang ini kan, rata-rata itu malah Delta gitu kan. Jadi, Hmm, mmm, intinya balik lagi bahwa saat ini adalah masa pandemi Covid, kalau kita terinfeksi kita nggak pernah tahu kita dapatnya yang mana gitu. Jadi, jangan, kita nggak boleh lengah pada, gelombang ketiga ini bahwa, oh kita nanti akan dapat yang Omikron, gelombang ketiga ini lebih aman, tidak. Namanya gelombang ketiga, peningkatan kasus, artinya kita harus lebih waspada dari sebelumnya. ya Jadi betul. sebenarnya ada varian baru, iya. Terus, Hmm, Omikron ringan, iya. Tapi ntar dia bermutasi jadi berat, bisa jadi. Jadi akhirnya terus, kita pas terinfeksi pasti Omikron, enggak juga. Bisa jadi kita Delta. Deltanya berat, bisa jadi. Kenapa? Delta masih ada, masih. hmm, Jadi, kita bahasanya sekarang memang Omikron varian baru yang lagi heboh banget, tapi saat ini gelombang ketiga COVID, jadi kita aware-nya adalah ini COVID, jadi kita nggak bisa milih, kita nggak tahu kita dapat apa, jadi prokesnya tetap harus jalan. Gitu. hmm. Oke. Presentasi pastinya sih belum ada ininya ya, masih Ya, berjalan, tapi sampai saat ini dinyatakan bahwa sebagian besar pada gelombang ketiga ini adalah Omikron. iya, oke. Jadi COVID gelombang ketiga, titik, jangan ada 456. Oke. Ya, amin. Dan pemirsa ini, Dokter Ruri ini memang benar-benar spesialis ya dari awal COVID. Dokter Ruri ini yang eh, menangani pasien COVID ini banyak sekali ya. Jadi memang sudah ahlinya dan dia tahu ciri-ciri dan sebagainya penanganan. Jadi silahkan bertanya ya, dan pertanyaannya mohon jangan panjang-panjang supaya nggak susah bacanya, mudah ditangkap. Nah ternyata pertanyaan dari keluarga Agustinus Silalahi itu sudah terjawab ya, tanpa saya baca sebelumnya ternyata sama ya. Jadi ini tentang kasus yang meningkat sampai hari ini, apakah memang murni dari varian Omikron? Terus kalau tidak, berapa perbandingan antara varian Omikron dengan varian lainnya ya, misalnya Delta. Dan itu tadi sudah terjawab ya, Dokter Ruri ya, Ya, sudah. termasuk tadi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sherlika. Dok, apakah kalau kita booster ketiga bisa jadi ada lagi booster keempat dan seterusnya? Duh, seperti tadi gelombangnya itu udah sampai 3 aja. Tapi kita nggak tahu ya untuk booster apa nanti bisa ada yang keempat gitu, Dok? Iya, biasanya kalau untuk booster sendiri 3, dan kemudian dalam jarak berapa, 1 tahun, misalnya ini kan sekarang 6 bulan, kemudian 1 tahun lagi nanti ada booster lagi. Sama kayak campak atau yang lainnya Ya. juga. Kenapa? Kita membutuhkan booster itu buat apa? Supaya memang trennya menurun, kemudian hostnya atau kitanya itu kuat, sehingga kemampuan virus untuk menginfeksi pun turun gitu. Jadi sejauh ini kalau lihat tren sekarang booster ini masih ada varian, masih ada gelombang berikutnya, itu pasti booster berikutnya kita butuh gitu, dan semoga sampai saat ini vaksinnya sekarang masih efektif, dan semoga nanti di booster berikutnya itu bisa kita dapatnya lebih kuat lagi gitu. Ya. Oke, karena udah lebih banyak pengalaman ya. Oke. Iya, betul. Selanjutnya dari Ibu Erni Situmayang. Dok, bila yang OTG dan setelah 5 hari tes lagi hasilnya negatif, apakah sudah boleh melakukan aktivitas di luar selesai isoman? Nah, boleh kali ya, Dok ya? Boleh, kalau OTG, benar-benar OTG ya, orang tanpa gejala itu sebenarnya kita harus make sure lagi benar tanpa gejala apa tidak. Karena gini, pas waktu dia positif itu, hari ini dia nggak ada gejala. Tapi kalau kita coba ingat lagi, review lagi seminggu yang lalu sih saya demam memang. Terus memang agak pilek sih. Nah itu sebenarnya bergejala. Jadi saat dinyatakan positif tidak bergejala itu bukan, oh enggak, saya nggak bergejala kok saat positif, enggak. Jadi saat positif itu kita flashback lagi, kita harus ingat lagi 1 minggu yang lalu itu ada keluhan nggak kitanya. Oh 3 hari yang lalu sebelum ini sih ada sempat pilek, terus sakit kepala, demam, semalam minum obat warung aja, habis itu hilang gitu. Terus habis itu nggak ada deh. Nah habis itu 3 hari kemudian baru positif. Nah itu namanya bergejala. Sebenarnya Jadi bergejala. kita pasti lagi ya. Sebenarnya angka OTG itu sangat-sangat kecil banget, dan kalau di-review lagi dan di-assess ulang itu ternyata bergejala. Gejalanya gejala ringan rata-rata. Makanya karena nggak ingat pasien-pasiennya itu OTG, mereka bergejala gitu. Iya ya. Oke. Penanya berikutnya dari Ibu Nia Yunita. Bagaimana penanganan pengobatan untuk anak umur 5 tahun yang terpapar COVID sekarang ini?
Mhm. Mungkin sebenarnya lebih, cocok jawabnya mungkin dokter Triasta atau dokter anak lainnya, tapi saya akan coba jawab. Di anak-anak kalau nggak ada gejala itu cukup vitamin-vitamin aja atau kalau bergejala ringan cukup vitamin aja dan misalnya obat pilek aja, obat batuk pilek anak-anak aja, itu cukup itu aja. Oke. Ya, karena anak-anak tuh lebih cepat pulih sih ya. Mhm. Oke. Iya. Dari Ibu Jessi, dokter saya dan suami sempat diopname selama 6 hari dan harus isoman sampai hasil PCR negatif. Tapi setelah hasil PCR 2 kali negatif, suami saya masih merasa sesak sampai sekarang. Apakah itu efek long COVID dan apakah harus rutin kontrol ke dokter? Oke, Bu. Iya, itu bagian dari long COVID, Ibu. Jadi, sebenarnya, sudah masuk ke fase long COVID, baiknya sih konsultasikan, kemudian, di ronsen ulang, kemudian ada beberapa pemeriksaan lab, seperti dimer, dan kemudian, kalau ada masalah jantung dan usia di atas, 50 atau 60 itu baiknya ke dokter jantung juga untuk ekokardiografi. Jadi, untuk memastikan masalahnya di mana gitu, jadi long COVID-nya apa aja masalahnya. Kemudian kalau ronsen paru sendiri, kalau dari bagian saya itu, pas waktu kontrol baiknya ronsen dulu, nanti untuk dibandingkan ronsen waktu terinfeksi, waktu dinyatakan sehat sama saat ini gimana gitu. Untuk di paru sendiri biasanya kalau masih ada keluhan sesak itu, biasanya ada fibrosis atau kelainan di parunya. Atau bisa jadi yang saya bilang tadi bahwa, sebenarnya ada, secara genetik itu ada, asma, turunan asma dan itu biasanya setelah infeksi berat itu bisa tercetus asma atau COPD-nya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan memang harus kontrol itu, Bu, nanti Ya. takutnya, kita nggak bisa akses apakah memang long COVID atau jangan komplikasi penyakit, setelah COVID-nya itu ya maksudnya masuk long COVID juga masalah jantung atau masalah lainnya yang bisa membahayakan Bapak. Betul ya, jadi tetap harus periksa. Selanjutnya dari Ibu Linda, izin bertanya dokter, saya sudah dapat booster Pfizer, apakah bisa diulang lagi setelah 6 bulan? Terima kasih. Kalau udah booster berarti yang ketiga ya, berarti Iya. setelah 6 bulan mau yang keempat, ini belum ada ya Ya, aturan? Oke. belum ada aturannya apakah 6 bulan ataupun 1 tahun, kabarnya sih 1 tahun ya, 6 bulan kemudian 1 tahun. Tapi kalau misalnya apakah ada dimajuin jadi per 6 bulan nanti kita booster itu belum ada ini yang keempat sih, Bu. Tapi kalau misalnya ada nanti booster berikutnya harus ikut. Jadi pasti, sudah ada ininya gitu kan, kita mau menuju pandemi jadi endemis gitu ya. Ya. Insyaallah. Selanjutnya dari Bapak Bradley Sampo. Selamat sore dok, kalau varian Omikron cepat berjangkit dengan cara apa seperti asap rokok gitu. Maksudnya apakah seperti asap rokok? Dok, data yang kami lihat dan dengar dari Menkes bahwa ada transmisi lokal yang banyak. Apakah ini non Omikron atau gimana bisa terjangkit sedangkan orang tidak pernah keluar? Transmisi lokal berarti artinya sudah ada penularan tanpa, melakukan perjalanan gitu ya, tapi dia, terinfeksi sendiri. Kita nggak tahu kontak awalnya dengan siapa, tapi yang pasti apakah itu non omikron apa tidak, itu kita tidak bisa, memastikannya gitu. Jadi, namanya sudah ada transmisi lokal artinya kita sudah, omikronnya sudah nggak perlu ada riwayat perjalanan ke luar negeri lagi. Jadi keluhan aja, udah cukup dengan keluhan saja ya sudah ini. Oke. Selanjutnya Dokter Ruri dari, wah ini nggak ada namanya nih, cuman PO. Selamat sore dokter. Saya 1,5 bulan pasca vaksinasi kedua terkena pengentalan darah, usia 60 tahun. Dokter yang vaksin dan dokter yang terapi saya sebut bukan karena vaksinasi maupun COVID. Tapi sejauh yang saya tahu dalam 10 tahun ini memang suka vertigo 1 tahun 2 kali. Dikasih ginkgo biloba beres. Tapi 1,5 bulan pasca vaksinasi seminggu bisa 2 kali vertigo kumat. Gimana menurut dokter? Jadi maksudnya dia apakah karena vaksin? Jadi dia vertigonya malah jadi seminggu 2 kali. Oke. Ya, sebenarnya kalau misalnya sebelumnya apakah pengentalannya karena vaksin apa tidak, mungkin sebelumnya kalau misalnya sebelumnya sudah pernah dicek itu apakah, memang sudah bisa jadi sudah ada pengentalan darah sebelumnya gitu. Kemudian apakah vaksin sendiri menyebabkan langsung pada pengentalan darah atau vertigo, semestinya sih tidak. Bisa jadi memang
progres dari penyakit vertigonya itu, memang progresnya. Jadi memang perjalanan penyakit vertigonya itu, dan kebetulan momentumnya pas setelah vaksin gitu. Nah, kalau untuk penanganan itu, untuk vertigonya itu mungkin sudah ditangani oleh, dan pengetahuannya mungkin oleh dokter hematologi dan dokter neuro mungkin ya. Nanti bisa ada pemeriksaan lanjutan biasanya untuk vertigonya itu. Jadi mungkin minta second opinion mengenai vertigonya ke dokter syaraf yang ada. Tersaraf ya. Oke. Mm. Terima kasih Dr. Ruri. Selanjutnya dari Bu Lis Kumaat. Apakah penggunaan uap panas atau steam bisa membunuh Omikron di samping pemberian vitamin-vitamin? Ya, dari awal kemarin waktu pas Delta dan lain sebagainya, kalau untuk STEAM sendiri itu sebenarnya belum ada evidence base-nya membuktikan bahwa bisa membunuh virusnya gitu. Karena uap kan kita tahu kalau misalnya nyampe ke paru itu, kalau misalnya itu kalau 0,05 mikron gitu ya. Jadi memang partikelnya sangat kecil. Sedangkan kalau uap itu pasti lebih besar dari 0,5 gitu. Jadi nggak akan nyampe. Jadi kalau uap itu hanya sampai di tenggorokan saja. Dia tidak, kalau kita hisap dalam pun dengan partikel segitu, dia hanya sampai saluran nafas atas, nggak akan nyampe saluran nafas bawah gitu. Kalau misalnya nebulizer, gitu kan, nebulizer saja yang sudah pakai alat dengan jet nebulizer itu untuk memecah partikel sangat kecil baru bisa masuk ke dalam paru-paru yang sangat yang halus banget. Tapi itu saja juga tidak bisa. Untuk menyembuhkan sih belum ini gitu. Jadi memang bukan untuk penyembuhan sih sebenarnya. Jadi terutama kalau misalnya mengenai uap itu belum ada evidence base-nya. Oh, Itu, belum dan ya? beberapa bahkan belum, dan beberapa mungkin jangan berlebihan, beberapa pasien saya kemarin sampai mimisan. Jadi uapnya dikasih minyak kayu putih terus sehari sampai 3 kali. Nah, kemudian akhirnya mimisan sama tenggorokannya kering. Jadi akhirnya malah sakit kepala, jadi sakit kepala berkepanjangan, jadi dia akhirnya bermasalahnya masalah itu. Oh, aduh harus hati-hati juga ya untuk itu ya. Iya, iya. Oke. Jadi sebenarnya uap dan lain sebagainya itu nggak ada masuk dalam anjuran, pakai masker, istirahat cukup, makanan sehat, makan buah, sayur, kemudian vitamin yang cukup, olahraga yang cukup, itu sudah nggak ada lagi preventif yang lain. Ya. Dari Ibu Ambarwati, ya, izin bertanya dok, apa yang membedakan pemeriksaan STGF dengan WGS, apa ya WGS, untuk Omikron? Ada beberapa pasien yang dilakukan STGF hasilnya positif, sudah diidentifikasi Omikron. Iya, jadi sebenarnya itu sama-sama pemeriksaan sequencing untuk memastikan apakah ini gen S-nya itu untuk yang varian Omicron ada apa tidak. Jadi kalau misalnya udah itu positif, sequencing-nya sudah positif, ya itu artinya varian Omicron itu intinya memastikan variannya aja gitu Bu sebenarnya. Jadi kalau ya untuk make sure aja itu varian apa gitu. Oke. Ini dari Bapak Gunawan TJ. Izin tanya, bagaimana membedakan kondisi paru-paru akibat infeksi tuberkulosis, bronkitis, COVID-19 varian Delta dan Omikron? Ya. Pak Gunawan, ini jawabannya panjang nih Pak Gun. Jadi saya nggak ke scroll ke ininya ya. Pak Gunawan TJ namanya. Akibat membedakan kondisi paru-paru akibat infeksi tuberkulosis, bronkitis, COVID-19, varian Delta atau Omikron. Jadi sebenarnya benar nih Pak, COVID itu mirip banget kalau ronsennya itu mirip sama TB. Jadi beberapa bacanya TB nih gitu kan, atau ini COVID nih gitu kan, atau dia TB dibilang COVID nih gitu kan, nggak tahu dia TB gitu ya. Memang membedakannya apa? Kalau di TB itu akhirnya kita lihatnya di keluhan. Kalau TB itu keluhannya udah lama, kalau COVID itu baru. Jadi akut sama kronisnya, Pak. Jadi kalau ronsen sendiri itu memang mereka overlapping, memang mirip banget. Kalau COVID sama, terutama varian Delta ya itu mirip banget sama ini. Tapi Omikron enggak juga, mirip-mirip juga. Kalau Omikron beberapa kan karena keluhannya ringan dan rata-rata infeksi parunya cukup jarang gitu kan, karena keluhan respirasi juga jarang, itu biasanya nggak tergambar. Tapi intinya COVID, kita ngomong COVID keseluruhan, itu mirip memang dengan tuberkulosis. Jadi ada di gambarannya yang infiltrat, fibrosis, itu di lapangan atas paru. Dan kadang-kadang ada beberapa gambaran
ada kavitasnya atau bolong-bolong, bahasanya kan parunya bolong-bolong tuh pada TB. Nah itu di COVID juga ada. Kemudian nanti bedanya cuma nanti kalau pada TB recovery-nya itu bekasnya itu lumayan lebih ini, tapi kalau di COVID biasanya kalau memang dengan daya tahan tubuh yang bagus, penanganan yang cepat, itu biasanya bekasnya memang bekas yang bolong-bolongnya itu lebih cepat membaik. Karena kalau bronkitis sendiri dengan TB itu jauh berbeda karena tidak akan ada namanya kavitas atau bolongan paru. Dia lebih ke kayak corakan garis-garisnya lebih banyak gitu. Nah, pada pasien COVID pun ada gambarannya seperti bronkitis gitu. Jadi ada gambaran pneumonia, mirip tuberkulosis ada gambaran bronkitis ada jadi pada COVID-19 itu. Gitu, makanya harus dipastikan lagi dengan keluhannya sejak kapan, gimananya, dan harus dipastikan lagi dengan PCR. Gitu. Terus mungkin COVID sama TB barengan datang ada, banyak malah pasien TB kena COVID atau pasien COVID kemudian ternyata ada TB juga, itu ada banyak juga kasusnya. Itu berdampingan tuh ya? Iya, dan beberapa pasien memang sih belum ada penelitiannya, tapi beberapa pasien COVID yang dirawat jalan di beberapa rumah sakit itu ada 1 bulan 2 bulan kok nggak batuk-batuknya nggak mendingan ya dok ya gitu, pas di ronsen lagi nambah, terus cek dahak ternyata positif. Kenapa? Waktu setelah kena infeksi COVID itu kan daya tahan tubuh turun banget, terus kita nggak tahu kan namanya TB itu kan endemis di Indonesia, jadi kita nggak tahu nih orang TB apa enggak. TB itu sama, dia menular dari udara, airborne disease gitu kan, jadi pas orang itu batuk kita nggak pakai masker udah terinfeksi deh, karena daya tahan tubuh kita masih lemah karena baru kena COVID gitu. Nah rata-rata pasien kayak gitu setelah COVID TB. Terus TB nyebabin COVID enggak gitu, tapi dia seperti pas daya tahan tubuh turun, dia kontak sama pasien COVID, makanya disebutkan tadi juga bahwa pakai masker itu mau COVID nggak lagi COVID mau pandemi nggak pandemi pakai aja. Kenapa ya? Itu salah satunya TB ini. TB itu juga menular dan di pencegahan TB apa? Pakai masker. Gitu. Dan itu hasil parunya COVID sama TB atau apa itu sama ya, putih-putih gitu ya dok? Iya, mirip-mirip Bu ya. Pneumonia, TB karena apa itu ada. Jadi karena awalnya orang mikirnya ini TB nih, nggak COVID atau sebaliknya. Bronkitis juga gitu. Bronkitis juga seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kontrol ke dokter, kemudian di dokternya udah anamnesa atau tanya-tanya gitu, tapi akan kalau misalnya memang kecurigaannya setelah di-assess sama dokternya, PCR deh, nurut aja. PCR aja. Takutnya gitu, ya. Iya. Baik, kita lanjut ya dok ya. Ini pertanyaan makin banyak dok. Masih ada 41, waktunya kita sisa berapa menit ya. Mungkin jawabnya pendek-pendek aja ya dok ya. Ya, juga kepada partisipan pertanyaan jangan panjang-panjang. Ibu Ana, dia tanya nih sebaiknya minum apa aja dan dosis berapa untuk usia 50 tahun agar imunitas tubuh kuat. 50 tahun. Sebenarnya vitamin D dosis rendah aja cukup. Kalau ibu nggak, kalau 50 tahun masih beraktivitas 1.000 sampai 5.000 cukup, tapi 1.000 saja juga udah lumayan. Kemudian berjemur juga nggak perlu lama-lama, 10 sampai 15 menit. Kemudian vitamin C harus tinggi-tinggi? Nggak harus tinggi-tinggi. Asal makan buah cukup, sayur cukup, ya udah cukup. Itu kan kebutuhan tubuh kita sebenarnya 50 sampai 100 mg aja. Kemudian sebenarnya ada vitamin IP itu yang kecil-kecil, vitamin zaman dulu banget, yang murah meriah itu. Nah itu juga cukup 50 mg, cuma sebiji-biji kecilnya itu. Nah itu juga bisa gitu, yang kecil-kecil itu aja. Rasanya kalau kurang nih, tapi nggak kemana-mana, makan buah sih, tapi rasanya ragu. Vitamin IP itu aja, jangan terlalu tinggi. Nggak usah pakai 1.000 miligram sehari, itu kasihan pasien beberapa saya aja yang udah 40-an nggak gitu berani ya untuk 1.000 miligram sehari itu, kecuali memang kalau lagi nggak fit boleh tinggi-tinggi, tapi kalau misalnya enggak sih nggak usah, nggak perlu yang tinggi-tinggi, asal cukup makan buah sayurnya. Jadi vitamin C itu kalau kita tubuhnya biasa-biasa nggak perlu yang 1.000 ya dok? Nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita WFH nih, nggak kemana-mana, terus kita minumnya 1.000, aduh sayang banget. Ya ntar melek-melek terus bingung gitu kan. terlalu ini kan, terlalu ini badannya, ya? Terus stres sendiri deh. Jangan, terus misalnya ada sampai 10.000 vitamin D-nya, nggak usah berlebihan, nggak usah, kasihan itunya, organnya. Kecuali memang kok kayaknya habis begadang nih, nggak fit nih rasanya, tapi nggak ada keluhan, tapi ini habis begadang ya nggak apa-apa, di booster istilahnya, kita di booster pakai vitamin C 1.000, vitamin D, gitu boleh. Pas saat itu aja, kira-kira 3 hari setelah kita
pola hidup kita yang lagi nggak oke nih, lagi sibuk banget, 3 hari kita booster pakai itu boleh, habis itu udah balik lagi ke dosis yang biasa aja. Iya, iya betul. Tuh. Mm-mm. Kecuali dari luar kota, terus untuk preventif itu boleh, itu boleh. Kalau aktivitasnya banyak di luar itu boleh. Tapi kalau misalnya nggak banyak kegiatan, sih nggak perlu. Oke, baik kita lanjutkan ya dok ya. Ini kasihan yang tanya banyak sekali. Ibu Siska Tamba, selamat sore Bu. Bu Dokter, saya izin bertanya, apakah ada anak-anak dan bayi terkena COVID-19 dan bagaimana cara penanganannya Bu? Anak-anak dan bayi, kalau bayi saya nggak pernah dengar, tapi kalau anak-anak ada sih. Penanganannya gimana nih dok? Ada sama seperti yang disebutkan tadi itu, Bu. Kalau sebenarnya kalau di anak-anak mungkin sebenarnya lebih cocok dokter Triasta atau dokter Emma yang ini, tapi sedikit saya jawab. Kalau di anak-anak penanganannya sebenarnya cukup vitamin aja. Vitamin, kecuali nanti di anak-anak itu ada seperti sesak, kemudian dia asma, ada beberapa pasien yang kadang dengan anak dengan penguatan TB terus kena COVID juga. Nah, itu mungkin ada penanganan khusus lainnya. Tapi di anak-anak yang orang tuanya kena terus dia ikut positif, terus dia masih bisa lari-larian, dia nggak ada batuk pilek, cuman bersin-bersin aja, pilek-pilek dikit aja, cukup obat pilek aja sama vitamin aja cukup udah. Ya. Obat flu, jadi simptomatik, jadi untuk keluhannya aja, nggak perlu yang harus pakai antivirus ini, antibiotik ini, enggak. Nggak perlu ya. Oke, baik dok. Kembali lagi dari Pak Gunawan TJ nih. Bagaimana membedakan sakit kepala akibat flu, COVID-19 varian Delta dan Omicron? Membedakannya dengan swab PCR, Pak. Iya. Ya, pasti. Karena kita nggak tahu, karena pada masa pandemi ini sakit kepala nggak sembuh-sembuh nih, kayaknya habis berpergian, terutama habis berpergian atau gimana, ya swab aja udah. Dulu karena pilek-pilek, beberapa kan ini cuman pilek 2 hari terus hilang, kemudian lagi swab massal terus positif deh gitu. Nah, itu kan sering kayak gitu. Jadi kalau rasa-rasanya ini sakit kepalanya kok nggak beda ya dari biasanya gitu, terus tambah badannya kok agak lemes, yang fatigue yang saya di PowerPoint tadi, fatigue terus agak-agak pegel-pegel, swab aja udah. Terutama misalnya kita habis ketemuan, kemudian lupa kemarin ngobrol sama tetangga agak lama nih nggak pakai masker gitu, swab aja. Swab aja ya. Terutama nih Pak Gunawan, biasanya di tanggal-tanggal belasan nih udah ada yang sakit-sakit kepala. Tuh tunggu sampai nanti ada mobile bankingnya bunyi, hilang nggak sakit kepalanya. Kalau udah hilang berarti sudah perlu di swab. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Bapak Agustinus ya. Dok, berapa lama efektivitas dari vaksinasi booster? Kalau misalnya efektivitasnya ada menyatakan sampai 1 tahun, jadi makanya berikutnya itu 1 tahun diinikannya. Tapi kecuali nanti ada penelitian baru dan ada kondisi khusus lainnya yang ternyata booster yang ketiga nih, ya ternyata 6 bulan lagi dilakukan. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi mungkin ada varian yang terbaru, kemudian ada penelitian terbaru lagi. Tapi untuk 1 tahun katanya masih bisa. Baik, ini ada pertanyaan direct message ya dari Ibu Heni Napitupulu ke saya. Izin bertanya dok, kalau belum booster apakah lebih rentan untuk terpapar Omicron? Ya, betul. Ya, betul ya. Di penelitiannya begitu. Kalau pakai booster kita lebih aman, daya efektivitasnya sampai 90-an untuk Omicron. Ya, dari ini Bapak atau Ibu J. Simatupang, selamat sore dokter, saya divaksin 2 kali tapi positif punya penyakit komorbid. Apakah masih pengaruh vaksin 2 kali bagi pasien COVID dan tidak parah? Terima kasih dokter. Jadi dia udah vaksin 2 kali, terus positif, terus dia punya komorbid. Nah, apakah masih pengaruh vaksin 2 kali bagi pasien COVID yang tidak parah? Artinya Ibu udah vaksin tapi masih kena COVID gitu, dan Ibu punya komorbid. Ya, itu Ibu udah bener banget. Punya komorbid, tetap vaksin dengan sudah assess dari dokter. Kebayang kalau misalnya Ibu punya komorbid nggak vaksin, mungkin gejala lebih berat gitu. Terus booster ketiga ada harus. Jadi misalnya kalau misalnya ada booster, Ibu buruan. Kalau misalnya ngomong komorbidnya ini aman nggak sih komorbid saya, ya konsultasi dengan dokter sesuai komorbidnya. Make sure memastikan. Harusnya sih vaksin 1-2 itu dan udah aman, dan Ibu memang komorbidnya terkontrol, itu vaksin ketiga aman. Aman ya. Oke. Dari Pak Budi S.
Dokter, kalau tidak salah tadi disebutkan Omikron masih bisa dideteksi dengan PCR, tidak bisa dengan antigen. Kalau benar, jadi kalau ada gejala langsung PCR ya? Ya, Sebaiknya ya? baiknya gitu. Tuh, sebaiknya gitu. Oke. Memang evidence base-nya masih low, jadi memang butuh penelitian berikutnya, tapi anjuran dari WHO sendiri menyatakan untuk saat ini tidak dianjurkan untuk antigen tidak begitu efektif, bukan tidak dianjurkan. Antigen tidak begitu efektif dalam mendeteksi Omikron gitu anjurannya. Jadi anjurannya PCR. PCR ya. Oke, dari Bapak Bangun Simbolon, dari sisi medis setelah vaksin 1, 2, dan 3, apakah ke depan sistem antibodi kita jadi tergantung pada vaksin? Sebenarnya kalau misalnya 1, 2, 3, kemudian ada 4 pun nantinya, bukan sistem antibodi kita tergantung sama vaksin, tapi kita memang membutuhkan vaksin itu untuk membuat antibodi kita ada. Jadi selagi masih ada virus itu, ya wayahna, memang senjata kita selain prokes itu memang vaksin itu. Jadi tergantung, iya, memang kita memang tergantung sama vaksinnya untuk mencegah supaya keluhannya nggak berat gitu memang. Tapi untuk seterusnya kita berharap virus ini bermutasi malah melemahkan dirinya gitu, berharapnya. Jadi nggak masuk ke variant of concern yang memperkuat dan malah memberikan gejala ke manusia, tapi nanti lama-lama mutasinya itu bisa menjadi mutasi yang melemahkan virus itu sendiri. Berharapnya gitu, tapi kapan terjadinya? Kita lagi menunggu momen itu sampai virusnya melemah, sampai nanti virus itu melemah. Nah, kitanya harus kuat dulu dengan apa? Dengan vaksin. Tergantung sama vaksin, iya. Untuk saat ini memang kita tergantung sama vaksin. Oke. Baik, Dok. Ini dalam waktu 10 menit, Dok. Ini ada 50 pertanyaan. Nah, mohon maaf pada yang lain yang mungkin pertanyaannya udah sama yang seperti dijawab oleh dokter tadi di depan ya. Mungkin baru join ya, kasihan. Ya. Baru join, nanti kita jawab secara cepat aja ya. Saya itu lebih suka semua penanya itu dibaca pertanyaannya. Tapi ya waktu juga. Nah, memang dokter-dokter Rumah Sakit Advent Bandung ini selalu mau memberikan yang lengkap ya. Oke. Dari Ibu Nunu, ya Kristiana, kalau mau vaksin booster tapi sudah kena Omikron, jarak berapa lama hari untuk vaksin? 1 bulan boleh. 1 bulan ya? 1 bulan? 1 bulan sudah boleh. 1 bulan boleh ya? 1 bulan sudah nyatakan sehat oleh dokter itu bisa vaksin. Nah, ya. Oke. Dari Ibu Wiwi Widianingsi, sore dok, saya di antigen dengan hasil samar. Besoknya saya di PCR dan hasil negatif. Saya tidak mengalami gejala apapun. Apakah saya masih bisa membahayakan orang lain dan tidak boleh kontak dengan orang lain? Kayaknya udah enggak dong. Berarti kan negatif ya. Saat PCR sudah 2 kali. Ya. Udah positif, antigen positif, PCR 2 kali negatif, aman. Aman ya, bisa ya. Nah, ini ada direct message dari Fitri Sitorus. Sekarang dia dalam keadaan sakit nih dok. Jadi dia mau tanya, sudah vaksin 2 kali dan saat ini sedang menjalani isoman dan ini sudah hari ke-16. Awalnya isoman karena tiba-tiba teman kantor yang duduk di sebelah saya hasil PCR-nya positif. Karena takut menularkan anggota keluarga, saya langsung cek antigen yang hasilnya negatif dan isoman di rumah. Hari ketiga isoman, saya mulai ada gejala yaitu suara serak dan demam 37,5 sampai 38,5 turun naik, badan pegel-pegel, sulit tidur, ya. Lalu tanggal 31 di PCR hasilnya positif, saya lanjut isoman. Demam hanya saya rasakan sekitar 2 hari, tidak bisa tidur malam, sekitar 3 malam dan suara serak sekarang sekitar seminggu dan kemarin 10 hari saya melakukan PCR lagi tapi hasilnya masih positif. Dan saya masih melanjutkan isoman sampai saat ini, walaupun seminggu ini saya merasa sudah sehat, tidak ada keluhan. Yang saya mau tanyakan, kira-kira kapan saya harus PCR untuk mendapatkan hasil negatif? Atau cukupkah saya tes antigen saja? Karena saat ini sudah lebih dari 13 hari sejak positif. Sejak positif, gitu. Sebenarnya kalau misalnya isoman itu dihitungnya dari pas bukan kontak sama orangnya, tapi saat udah diperiksakan positif. Hitung dari hari itu isomannya ke berikutnya. Jadi jangan sebelumnya pas waktu bergejala atau saat kontak sama orangnya itu enggak. Jadi saat dinyatakan positif, hasilnya positif, hitung itu hari pertamanya. Jadi isomannya, jadi hitung hari itu, kemudian 2 minggu ke depan. Sebenarnya kalau sudah 2 minggu terus nggak ada gejala, udah aman. Terus mau swab lagi gitu kan, karena beberapa udah 2 minggu sampai 1 bulan pun pasti ada yang positif aja PCR-nya gitu. Jadi kalau misalnya intinya gejala, sudah 2 minggu isolasi mandiri, kemudian sudah bagus, nggak ada gejala lagi, itu sudah selesai isolasi mandirinya. Nggak masalah.
Baik dok, Mau ini PCR, kalau misalnya aduh capek nih PCR terus nggak masalah, nggak usah, nggak apa-apa juga kalau iya, 2 minggu. Tapi kalau pengen tenang boleh. Tapi kalau negatif terus habis itu nggak beres sama, kalau masih positif tuh nggak beres semuanya nggak juga. Jadi sebenarnya PCR nggak PCR sama aja ini kan. Jadi nggak ada gejala 2 minggu setelah isoman sudah bisa aman ya. Tapi jangan lupa gitu ya. masker ya. Oke. Iya, tapi sebenarnya kalau untuk bepergian kan seperti contoh itu kan resiko sama keluarga. Kalau memang kita aktif, ada rapat meeting kayak gitu, terus sebelahan sama orang kita nggak pakai masker atau memang harus makan, ya di rumah pakai masker aja Mm-mm. Oke. gitu. Biasakan tidur terpisah di kamar sendiri gitu. Ya, ini selanjutnya nggak ada namanya Oppo ya atau Reno ya. Sorry dokter, jika kita ada batuk dan radang tenggorokan tapi tidak demam, apa boleh mendapat vaksin booster? Biasanya Vaksin sedang radang tenggorokan. dia apa namanya radang tenggorokan dan tapi nggak demam, Hmm. boleh nggak dia divaksin booster? Biasanya nggak akan lewat screening di meja 2 itu. Betul, Nanti di tempat vaksin. Jadi datangnya tempat vaksin pun kalau misalnya jujur aja kasih tahu semuanya itu biasanya suruh nanti ditunda dulu seminggu atau 2 minggu. betul, Gitu. iya betul. Itu Uh, tanya. uh, Oke, ini pertanyaan dari Evan, Bapak Evan ya. Berapa lama virus Omikron ini bertahan di benda mati? Apa tadi ya, benda mati tergantung bendanya, ada yang 3 sampai 8 jam, ada yang bertahan 2 hari, ada yang bertahan 4 hari gitu ya. Banyak tergantung bendanya. Kalau benda panas ya Di mungkin cepat baju, sejam 2 jam juga ya. Kalau di baju kata dari 2 hari gitu. oh, Makanya sebenarnya apapun yang kita pegang dan apapun yang terkontaminasi baiknya kita desinfektan gitu. Kita bersihkan. Kemudian baju yang dipakai dari luar, kalau sehari-hari ya jangan dipakai ulang. Kan misalnya, ini celana baru sehari pakai, udah besok pakai lagi gitu ya kan. Sebisa mungkin ya seharian sudah di luar, ya cuci aja langsung gitu. makanya kalau sempat keluar rumah langsung ganti ya. Oke, Betul, apalagi ke ini dong, cuma ke mall doang kok gitu kan, ya nggak akan rame. Cuman ke kantor doang, ya kan rame juga, intinya mah keluar gitu. iya. Makanya Jadi kalau tetap zaman langsung dicuci. iya langsung. Makanya kalau zaman sekarang pakai bajunya tuh yang gampang-gampang langsung cuci. Jadi jangan pakai Benar. baju yang bakal di laundry. Iya, terus kalau pakai jeans cuma males kan lama keringnya kan, jadi nggak usah pakai celana bahan karena Gampang-gampang. dicuci terus itu Oke, yang ini gampang dicuci dan gampang kering. oke. Oh, oke ya. Ini Bu Ellen pertanyaannya sama ya. Tadi sudah dibahas juga oleh dokter. Selain varian Omikron, apa masih ada? Tadi sudah dibahas juga ya, Pak Albert. Um, hmm, Ibu Noni Chandra, apakah jika seorang sudah terpapar Omikron bisa komplikasi muncul bersamaan dengan demam berdarah atau tipes? Jadi untuk lebih detail, apakah yang terdahulu diperiksa atau tergantung gejalanya? Soalnya gejala yang timbul mirip pada demam. PCR, ya, Dokter Ruri pasti jawabnya PCR ya, untuk tahu itu kena COVID atau enggak. Saya bantu ya dok, biar cepat. Iya, terima Nah, kasih Bu. kalau menggantung masker, iya benar. Ada yang gantung masker ya. Ini harus berubah kebiasaan. Bapak Poltak, Iya, apakah ada perbedaan signifikan hasil CT, swab PCR antara Delta dan Omicron? Apakah ada perbedaan signifikan? tidak ada. Enggak ya dok ya? Nggak ada perbedaannya. Ada ya. Ini Nggak ada, jadi cuman beda jenis sama daya tularnya saja. Overall secara keseluruhannya sama. ya. Ini dari Tarida Saragi, direct message ya. Dia sudah divaksin 2 kali. Saya sudah rencana booster dan sedang menunggu Pfizer. 3 hari yang lalu saya swab antigen karena merasakan ada gejala dan hasilnya positif. Berapa lama lagi setelah sembuh saya bisa vaksin ketiga? 1 bulan kata dokter Ruri tadi ya. 1 bulan kalau sehat ya. Kemudian Francisca Kanter ya, Ibu Francisca. Tadi dikatakan kalau varian Omikron itu tidak bergejala kehilangan penciuman, tapi keponakan suami saya kena COVID setelah 3 hari dia pun bergejala. Berarti dia kena Delta, Ibu ya. Oke. Selanjutnya Karena untuk sekarang seperti bilang tadi nggak gelombang 3 itu gelombang Omikron enggak. bukan Delta juga masih ada. Jadi Semua varian masih ada. gelombang 3 gitu ya. Jadi bukan khusus Yes. Omikron ya. Betul. Dari Bu Rebecca Mulyana, orang yang tidak sakit diabetes, apakah jangan terlalu banyak makan yang manis-manis? Karena katanya COVID lebih mudah menyerang kepada orang yang makan manis-manis. Makan buah, semangka, apa baik? Nah, ini manis-manis Sebenarnya kalau bukan COVID sih, bukan masalah manis-manis COVID sama manis, enggak. Intinya COVID itu lebih mudah pada orang kena diabetes atau kencing manis. Tapi kalau makan yang manis-manis itu secara keseluruhan nggak sehat untuk tubuh aja. Gitu. Oke.
Ya, sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Jadi memang terlalu manis nggak bagus. Apa buah-buahan bagus semuanya. Buah sayur bagus. Bagus ya. Cookies nggak usah sering-sering sekalipun enak. Iya. Diganti buah aja. Ini sih seperti saya juga bilang, oh jangan makan manis-manis karena terlalu banyak di media sosial tuh yang tulis begitu, jangan makan yang manis-manis, jangan ini. Tapi mendingan dengar Sebenarnya itu tuh keseluruhan untuk kesehatan tubuh, bukan masalah COVID-nya aja. Bahwa makanan manis itu tidak sehat untuk tubuh ya. Iya. Dari Bu Ellen, seandainya masuk virus NeoCov ke Indonesia, apakah booster kuat untuk menangkal virus tersebut? Nah, ini sejauh ini masih jauh. Sejauh ini semua vaksin masih dinyatakan bisa untuk menangkal COVID. Masih ya? so far. Mudah-mudahan seterusnya masih. Iya, dan kita harap 1, 2, 3 titik nggak ada lagi ya. Oke, ini dari Bapak Danes Simbolon, ada 6 pencegahan terbaik virus masuk ke tubuh dalam presentasi barusan: menggunakan masker, menjaga jarak, fix ventilasi tertutup, menghindari kerumunan, mencuci. Wah, luar biasa Bapak memperhatikan ya. Dok, mau tanya, penjelasan nomor 3, ventilasi tertutup, apakah rumah kita harus ditutup ventilasinya? Bukan. Jadi tadi ini ventilasi. Awasi ventilasi gitu. Awasi ventilasi, jangan sampai ventilasi tertutup. Artinya sirkulasi udara di rumah itu harus ideal, harus bagus. Jangan sampai ventilasi itu tertutup gitu. Jadi kayak misalnya kamar, enggak, kan ada beberapa yang tipikalnya udah jendela ditutup aja gitu. Karena sirkulasi itu harus perlu. Jadi sirkulasi itu yang membuat nanti bergerak udara di situ yang membantu untuk kuman virus COVID atau kuman TBC atau yang lain itu berputar, itu lebih bagus. Jadi ventilasi di ruangan, di tempat kerja, di rumah itu harus sangat diperhatikan bahwa ventilasi tertutup itu nggak boleh lagi gitu. Jadi harus dipastikan bahwa itu tersirkulasi dengan baik. Kalau ventilasi tertutup, kita harus pikirkan gimana caranya ada alat untuk penanganannya. Di beberapa biasanya kalau di rumah sakit atau itu ada namanya HEPA filter yang ditaruh di ruangan itu. Tapi kalau nggak ada pun kita cukup memastikan ventilasi ruangan itu cukup terbuka dan jangan ada ventilasi tertutup, itu maksudnya. Maksudnya mungkin Bapak ini pikir bahwa semua harus ditutup, justru terbalik maksudnya. Ruangan itu jangan kotak, ketutup, nggak ada celah terbuka, misalnya nggak ada jendela atau ada apa. Dia tuh justru harus kita ada aliran udara dari luar. Sirkulasi, betul. Sirkulasi maksudnya betul. Gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai takut karena takut nanti ada apa-apa masuk ke dalam, kita tutup aja semua ventilasi, jangan ya. Enggak ya, oke. Enggak kan. Ini direct message juga dari keluarga Ishak. Dok, kalau orang lansia yang komorbid belum vaksin 1 dan 2 dan kena COVID, apakah bisa sembuh? Tergantung tubuhnya ya. Iya, tergantung tubuh orang itu. Terus yang Ibu Mika, yang positif atau yang bergejala, kira-kira obat yang bisa dikonsumsi saat isoman apa aja? Tadi dokter udah bilang vitamin-vitamin ya, dan juga bisa waspadai yang gejala tadi. Kapan harus timingnya harus ke fasilitas kesehatan, ke dokter. Jadi batasan isoman itu sangat tipis banget. Ya. Kalau isoman memang tanpa gejala-gejala ringan, vitamin saja cukup. Oke. Dari Bu Rusmiati, mau tanya khusus anak balita ada demam, flu dan batuk COVID positif, apakah dalam pengobatan diberi antivirus? Anak-anak tadi udah dijawab ya, balita kasih aja vitamin ya, dan makan. Tapi kalau bisa ada demam tinggi, terus memang ada pilek, terus habis itu anaknya cranky atau viral gitu, kan udah lebih 3 gejala, itu baiknya dibawa ke dokter anak. Jadi dipastikan apakah perlu ronsen apa tidak, apakah perlu diberikan obat-obatan lain gitu. Ada tambahan-tambahan beberapa. Iya. Waduh, ini kita sudah lewat 3 menit. Oke, aduh ini dok, tapi rata-rata hampir sama pertanyaan yang terakhir ini soal vaksin ya, efeknya ya dari Pak Budiana itu hampir sama. Efek samping penggunaan masker kalau berkepanjangan, makanya tadi dokter bilang setiap hari diganti ya. Oke. Soalnya ya. Nah, maafkan kepada Bapak Ibu yang bertanya di akhir, waktunya sudah habis buat Dokter Huri. Kita akan kembali kepada sesi yang kedua karena sudah maghrib ya. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan ya. Boleh tanyakan lagi minggu depan ya. Kita masih membahas tentang COVID ini. Jadi mohon maaf
kepada mereka yang bertanya tertulis ini, saya sangat sedih kalau tidak bisa membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi inilah waktunya. Kalau ada Dokter Ruri, pertanyaan banyak nih Dokter Ruri. Jadi Dokter Ruri nanti mesti kasih waktu lagi ya. Iya, soalnya nanti kalau ada kesempatan lagi ya. Iya, iya. Oke. Iya. Ya, Baik. Terima kasih Dokter Ruri untuk kesempatannya, dan sama. Pak Joko boleh mewakili Direktur Rumah Sakit Advent Bapak Beni Pasuk. Oh, udah ada. Pak Beni Pasuk, silakan memberikan kata-kata bahagia untuk Dokter Ruri sebagai narasumber kita pada sore ini. Baik, selamat sore. Selamat sahabat juga bagi kita semua. Mewakili pimpinan Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung yang tidak atau berhalangan bersama dengan kita pada sore hari ini. Tentunya kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Ruri Intania, spesialis paru, yang sudah berbagi dengan kita, memberikan banyak pengetahuan sehubungan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Juga memberikan konsultasi secara gratis ya. Dan ini merupakan program yang senantiasa dibuat oleh rumah sakit setiap minggu, dan kiranya Tuhan akan memberkati Dr. Ruri di dalam pelayanannya, diberikan senantiasa kesehatan, diberkati dengan hikmat akal budi sehingga terus dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung ya dokter ya. Amin. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih juga kepada Dr. Peggy Iskandar Wowor yang senantiasa setia mendampingi rumah sakit, memandu acara pada setiap minggu. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan akan memberkati kita selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Beni Terima Pasuk. kasih. Dokter Ruri, kita ketemu lagi ya dok. Salam Ya, sehat ya dok. sama-sama Peggy. Terima kasih semua. Baiklah, Izin selanjutnya Ruri. kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Namun sebelumnya Dokter Ruri masih ada berikan reaction untuk Dokter Ruri sebagai ucapan terima kasih. Nah, boleh jempolnya, boleh hatinya ya. Dokter Ruri boleh lihat ya. Yang Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Baik, selanjutnya untuk Pendeta Joseph Ringo-Ringo, kita akan masuk pada sesi motivasi rohani renungan tutup sabat. Ya, selamat sore Pendeta Joseph Ringo. Selamat sabat Bu Peggy. Ya, silakan Pendeta bawakan motivasi rohaninya dan setelah itu ditutup dengan doa berkat ya. Baik. Oke. Terima kasih bagi kita sudah memasuki momen-momen di mana hari Sabat sudah hampir lalu. Tapi sejenak kita sebelum mengakhiri hari Sabat ini, mari kita coba melihat beberapa hal yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada kita. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu satu renungan atau satu ayat firman Tuhan dari buku Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya mau mengajak saudara untuk membaca ayat ini dan nanti kita coba lihat bagaimana kita memahami apa yang baru saja kita bahas dan dengarkan dari Dr. Ruri tadi. Dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi penekanan yang saya mau sampaikan ada dari semua yang kita dengarkan tadi. Ada satu hal, yaitu tetaplah kerjakan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam mengapa saya mencoba menekankan ayat ini untuk kita, saya mau mengajak saudara untuk melihat fenomena penyakit dalam pandangan Alkitab. Atau bagaimana Alkitab menjelaskan penyakit yang sekarang sedang kita lihat ini, apakah sudah ada jauh sebelum sekarang ini. Ketika bangsa Israel dipanggil menjadi satu umat pilihan bagi Tuhan, dengan jalan supaya umat Israel boleh menjadi bagian daripada perpanjangan tangan Tuhan, menyadarkan ada Allah yang perkasa. Satu-satunya pencipta semesta alam. Satu-satunya yang maha tinggi yang tidak boleh diduakan. Tuhan memanggil mereka untuk menjadi jalan agar dunia sadar bahwa Allah lah pemilik semesta alam ini dan Allah pengendalinya. Walau harus dipahami bahwa bukan semua,
dunia berada di dalam pengawasan satu makhluk yang lain, namanya Lucifer dan pasukan-pasukannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika bangsa itu dipanggil, mereka harus bisa menjadi satu bangsa yang berbeda dari berbagai bangsa yang ada di dunia ini dalam hal integritas. Nah, integritas ini ada dua, saudara. Integritas iman dan integritas kepribadian yang kita tunjukkan kepada orang yang walaupun pada dasarnya sama. Enggak beda juga sih. Bukan berarti kita soleh kepada Tuhan lalu enggak soleh kepada manusia. Kesolehan kita kepada Tuhan harus juga menjadi sebuah jalan menyadarkan manusia. Nah, karena itulah Tuhan di dalam Imamat pasal 26. Nah, saudara boleh buka Alkitab sekarang. Imamat pasal 26 memberikan kepada kita satu catatan tentang judul perikopnya, berkat dan kutuk. Ketika Tuhan berkehendak untuk menjadikan mereka perpanjangan tangannya di dunia ini, mereka juga diamarkan jangan sampai berbalik dari maksud Tuhan. Dan ketika mereka tetap di dalam rencana Tuhan, tetap dalam rencana keselamatan Tuhan, maka berkat yang begitu berlimpah banyak akan Tuhan berikan. Bahkan kesegaran dari berbagai bangsa-bangsa, ketakutan dari berbagai bangsa terhadap mereka, membuat mereka nyaman. Tidak akan ada musuh. Tetapi sebaliknya, salah satu dari hal di mana Tuhan mengatakan, jika kamu sebaliknya, dari taat sebaliknya, berubah hati kepada Tuhan, berbalik daripada rencana Tuhan yang semula. Mari perhatikan ayat 16. Saya mau bacakan kepada saudara dan saudara ikuti. Dikatakan demikian. Maka aku pun berbuat begini kepada kamu. Kenapa bisa berbuat begini? Ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jadi ada kaitannya. Penurutan kepada Tuhan. Perhatikan pasal 2 ayat 12 buku Filipi tadi, ada satu ayat sebelum tetaplah kerjakan keselamatanmu itu, ada kata yang disebut dengan taat. Saya bacakan sekali lagi ya. Dikatakan karena itu, karena kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan Imamat pasal 26 ayat yang ke-14, jika kamu tidak melakukan segala perintahku, artinya ketaatannya sudah berubah kepada apa yang Tuhan tuntut. Maka 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Dalam bentuk apa? Engkau akan diserang oleh batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Sebenarnya fakta ini, benihmu engkau tanam, habis dimakan musuhmu. Saudara boleh baca buku Hakim-Hakim, itu sudah digenapi. Karena kadang-kadang mereka begitu senang, lupa Tuhan. Oke? Artinya poin pertama adalah, banyak orang mempercayai bahwa penyakit adalah bagian daripada kutuk Tuhan kepada manusia. Itu dulu. Lalu perhatikan Ulangan 28 ayat 22. Nah, ini saya harus buka cepat. Perhatikan apa yang dikatakan. Hal yang sama, saudaraku. Masih bagian daripada berkat dan kutuk. Ayat yang ke-22. Saya bacakan sekali lagi. Dikatakan demikian. Tuhan akan mengajar engkau. Bukan mengajar, tapi menghajar. Ada beda mengajar dengan menghajar. Tuhan akan mengajar engkau dengan batu kering, demam-demam kepialu, sakit radang, lalu kemudian kekeringan, hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Karena apa? Berubah dari menuruti kehendak Tuhan. Sekarang mari kita coba lihat kepada bagaimana, apakah Tuhan hanya menyatakan seperti itu. Ketika Raja Salomo setelah selesai membangun bait suci, yang disebut dengan bait suci Salomo, bait suci yang permanen, maka di dalam 2 Tawarik 6, diberikan satu doa kepada Tuhan. Di mana Salomo tahu bahwa bangsa Israel kadang-kadang tidak bisa komit sewaktu-waktu. Lalu datanglah doa penahbisan Salomo di dalam ayat 26. Apa dikatakan? Apabila langit tertutup, ini doa permohonan Salomo. Saudara boleh baca perikopnya di atas ayat 12. Apabila langit tertutup
selanjutnya, sehingga tidak ada hujan. Sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengaku namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya, kata engkau pun ditujukan kepada Tuhan, engkau pun kiranya mendengar di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka mereka. Ayat 28. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka, menyesakkan di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, supaya Tuhan kiranya mau berubah hati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, kalau begitu, apakah penyakit ini datangnya dari Tuhan? Karena kan jelas disebutkan tadi demam batuk kering. Salah satu ciri-ciri daripada penyakit COVID ini adalah batuk kering. Saya mencoba membuka di komputer saya catatan dari Google tentang gejala daripada COVID ini. Ditandai dengan batuk kering, demam, dan bersin. Ya. Lalu kemudian penularannya ini sebenarnya penyakit katanya sudah muncul tahun 2002 di Cina. Dan COVID ini sebenarnya adalah sama dengan SARS yang merupakan sebuah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan istilah COVID. Saya mau tunjukkan kepada saudara dulu bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang sudah ada sejak dahulu kala. Dan itu terus berjalan. Pertanyaan saya, emang Tuhan yang memberikan penyakit SARS itu? Emang Tuhan yang memberikan penyakit itu? Saya ingin membuka pikiran kita agar jangan salah konsep. Memang kadang-kadang Alkitab sepertinya tidak pernah membuat pembumbuan ngomong. Ada banyak kan catatan-catatan dibumbui supaya jangan jelas siapa yang memberi. Maka dibuat datang nanti kepadamu ini. Tapi Tuhan, aku akan mendatangkan. Seperti bagaimana kita memahami isi Alkitab ketika Tuhan mengatakan, aku akan mendatangkan. Ada beberapa hal yang saya sedang ingin tunjukkan kepada saudara. Yang pertama adalah, saudara mungkin masih ingat Babel. Babel adalah kota yang dipimpin dan dibangun oleh seorang bernama Nebukadnezar. Dan ketika Babel ada di dunia ini, khususnya di zaman Israel sudah berdiam di tanah Kanaan, maka Babel menjadi satu palu godam bagi siapa? Bangsa Israel. Apa catatan-catatan dari firman Tuhan mengenai Babel? Nah, perhatikan ini. Kita buka Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Saudara, silakan buka Alkitab saudara dan ikuti bersama dengan saya. Apa dikatakan di dalam ayat 9? Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Alkitab memberikan catatan kalau utara itu adalah dari mana seringkali datang serangan ke arah orang Israel. Karena orang Israel itu ada di tengah, di antara padang gurun Sinai dengan Syria. Jadi kalau datang dari utara, maka itu serangan ke bangsa Israel, karena di sebelah timur daripada Israel itu padang pasir yang sangat luas. Jadi tidak mungkin dari timur datang serangan. Lalu kita lanjutkan. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Pertanyaan saya, sejak kapan Nebukadnezar menjadi hamba Tuhan? Memang ada catatan dalam cerita mengenai Daniel, di mana teman-temannya telah meyakinkan Nebukadnezar bahwa Tuhan itu adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, sampai raja itu turun dari singgasananya menyembah ketiga orang itu karena keteguhan imannya, tapi tidak ditunjukkan bahwa dia sebenarnya hamba dalam arti seperti hamba bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mari kita baca. Berarti dengan kata lain, Allah sedang menyiapkan Nebukadnezar Raja Babel untuk mendatangkan mereka melawan negeri, melawan penduduk dan melawan bangsa-bangsa di sekeliling ini yang akan ditumpas. Tapi perhatikan, bukan ditumpas
Kata yang digunakan kutumpas. Kalau kata kudus itu huruf besar, berarti dengan kata lain itu adalah tindakan Tuhan. Berarti Tuhan bertindak melalui Nebukadnezar, raja kafir itu. Dengan demikian, dapatlah kita pahami ketika aku akan mendatangkan kepadamu batuk kering, demam kepialu, dan berbagai gejala-gejala yang membuat pusing kepala. Itu bukan Tuhan yang buat, tapi Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan menarik diri dari proteksinya ketika kita berubah dari ketaatan, dari kesetiaan kepada Tuhan. Saudara boleh lihat itu dalam kisah buku Ayub. Ayub seorang yang setia, bahkan Tuhan memuji dia, tidak ada yang lebih setia daripada Ayub di seluruh dunia pada zaman itu dalam orasinya Tuhan kepada setan. Dan kemudian setan merengek-rengek dan mencoba menyuntil-nyuntil Tuhan sedikit. Lalu Tuhan pun katakan, ya terserah kamu lah, tapi nyawanya jangan ambil ya, nggak apa-apa. Kamu lakukan saja apa kamu pandang. Dan terjadilah satu hal yang tidak pernah terbayangkan. Ayub tidak bisa tidur, tidak bisa membaringkan diri karena seluruh badannya borok-borok. Artinya, atas seizin Tuhan akan terjadi sebuah malapetaka. Lalu kemudian, ini dia. Kita bergerak lagi, saudara-saudara. Ada banyak ayat, tapi saya lihat waktu sangat singkat sekali. Lalu kemudian, mari kita lihat bagaimana Babel rohani. Dalam apa yang disebut dengan Wahyu 18 ayat 23, memainkan sebuah permainan yang dikenal dengan istilah di sini, ilmu sihir. Mari saudaraku kita baca. Amsal 18 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Saya akan bacakan dan saudara boleh ikut ya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Ini ditujukan kepada Babel. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuanmu tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Saya mau tekankan kata ilmu sihir. Kata ilmu sihir ini diambil dari bahasa Yunani dengan kata parmakeia atau parmakon. Dari kata ini muncul farmasi. Tapi sejarahnya orang-orang yang disebut parmakeia ini sama dengan orang Batak. Orang Batak punya istilah pangubatu-bati. Jadi pangubatu-bati artinya pembuat obat. Jadi zaman dulu itu pengobatan itu, penyakit itu dianggap bagian dari sebuah sihir. Dan saya pada waktu pelayanan saya di sebuah tempat, saya tidak perlu sebutkan di daerah Indonesia ini juga, bahwa banyak orang yang bisa membuat penyakit, dan setelah dibuat penyakit, ditawarkan obatnya. Sudah tahu? Itulah yang dimaksud parmakeia. Dan itu pun akan terjadi dalam dunia zaman sekarang. Bahwa penyakit akan mewarnai kita. Dan penyakit itu sekarang sudah ada di depan mata. Yang lebih unik dari penyakit ini adalah membuat saudara dan saya tegang. Kebingungan. Kenapa? Karena banyak sekali perintah-perintah yang diakibatkan oleh penyakit ini membuat saudara terbatas. Coba bayangkan saudara, saya baru pindah ke sebuah gereja, namanya Gereja Depok Lama. Tapi beberapa waktu sebelum hari Sabat ini, saya ada berinteraksi dengan teman, saya dan istri. Lalu, sebelum beberapa waktu dari sekarang ini, dia telepon kita. Pak Pendeta, saya positif COVID. Wow, istri saya langsung kebingungan. Saya juga nggak berani tampil di gereja. Saya bersidang atau bermajelis sedikit dengan teman-teman di majelis. Bagaimana? Apakah saya harus ke gereja? Saudaraku, yang dihasilkannya ketakutan, dan mereka-mereka yang bergerak di bidang media, membumbuinya dengan berbagai informasi, bahkan hoax-hoax, membuat kita nggak sehat berpikir. Apa yang saya mau tekankan kepadamu? Apakah ini akan merubah kepada kesetiaan kita kepada Tuhan? Disinilah saya sedang bergerak kepada saudara dan saya semua di sini. Tetaplah kerjakan keselamatan. Caranya bagaimana? Jangan izinkan pemikiranmu dibumbui oleh yang lain
selain apa kata firman Tuhan. Semua ini akan terjadi, saudara. Tidak akan mungkin tidak terjadi. Dan itu sudah merupakan warna. Bahkan Yesus menggambarkan dalam Matius pasal 24, Lukas pasal 21, menjelang hari-hari terakhir akan terjadi waktu yang sangat menyesakkan dan manusia dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi mereka yang berdiri di pihak Tuhan, mereka tidak akan pernah takut. Hanya berbijak-bijaklah mengambil kesimpulan. Kalau memang kita harus divaksin, mari kita divaksin. Karena itu belum mengikat hati nurani kita. Banyak pemikiran divaksin itu menyebabkan kita sudah menjadi sama dengan kelompok yang mengeluarkan vaksin. Dan mengatakan bahwa kita ini sudah menjadi orang yang apa? Orang yang mengikuti tanda binatang dan lain sebagainya. Belum. Karena tanda binatang itu harus menyentuh hati nurani. Apakah engkau sedang dibiarkan menyembah Tuhan atau sedang dibawa menyembah kepada lain. Dan sekarang varian-varian yang dimunculkan ini, saya katakan dimunculkan, mungkin yang muncul lebih tepat, kita tidak tahu siapa yang memunculkan, bagaimana itu sampai muncul, dan lain sebagainya. Saya tidak perlu tahu tentang itu. Tapi saya tahu ada kekuatan di balik ini semua. Yang banyak orang mulai menelisik dan lain sebagainya, tetapi justru membawa pertengkaran di antara mereka-mereka yang masih senang dengan kehidupan yang ada. Tapi saya mau katakan, jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan cara apa? Ketaatan. Kata tetaplah itu terjadi kalau sesuatu sebelumnya masih ada dilakukan. Kalau misalnya dilihat ada anak-anak main-main dan masih sedang asik, maka orang tua karena melihat aman, tetaplah dulu main-main di situ ya. Jadi keselamatan kita yang kita kenal sekarang ini jangan disurutkan oleh berbagai hal ini. Itu poin pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan engkau berbijak ria di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan berbijak ria? Lakukan dengan enteng. Ada 3 resep di mana engkau harus memiliki pengetahuan. Yang pertama, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, belajar Alkitab lebih daripada mempelajari buku-buku yang lain. Karena saya percaya buku-buku yang lain baik, tapi kadang-kadang lebih cepat menggiring kita kepada nilai-nilai tertentu. Sementara Alkitab yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dirubah, dan yang selalu update anytime, di zaman manapun, kita lupakan. Dan yang ketiga, lakukan satu kehidupan yang berkenan di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Tapi terlebih di mata Tuhan. Ini akan membuat kita terlindung dan akan diproteksi. Amin. Dan melalui ini, saya mengundang kita, jangan pernah khawatir. Amin. Pikiran yang positif, hati yang gembira, bangunlah selalu. Dr. Ruri sudah mengatakannya, nikmati dengan baik, pikirkan dengan positif, dan biarlah tetap kerjakan keselamatan. Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan saya. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo. Boleh sekalian doa tutup sahabat, doa dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkaulah Allah kepujian kami. Bagimu tidak ada yang mustahil, dan bagimu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dunia sedang diancam pandemi, tetapi umat-umat-Mu ya Tuhan, tidak akan pernah memiliki ketakutan yang super seperti banyak orang yang akhirnya stres. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Karena itu Bapak, terima kasih kepada Dr. Ruri yang sudah memperingatkan kami. Kiranya kami boleh mengambil sikap-sikap positif. Sikap-sikap yang akan mendukung kebaikan bagi kami. Sampai kami harus menegakkan hati nurani kami lebih tinggi kepada Tuhan daripada kepada apa yang diperintahkan oleh manusia. Karena itu Bapak, berkati setiap pemirsa kami, pendengar kami, yang saat ini sedang mengikuti semuanya, agar beroleh hati yang bijak, beroleh pengertian, takut akan Tuhan, dan mengerti memilih mana yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan, dan yang berkenan untuk meninggikan kehidupan manusia. Bapak, terima kasih di penghujung daripada seluruh rangkaian acara ini. Engkau Tuhan sajalah yang kami muliakan.
biarlah namamu diagungkan selama-lamanya. Dan biarlah tangan berkat Tuhan terangkat di atas kepala setiap pemirsa kami dimanapun berada. Dan hambamu sebagai seorang gembala yang sudah diurapi sedang mengangkat tangan di hadapan anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan berkat ini bagi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberikan hati yang bijak kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjagai segala jalan dan kehidupan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dari sekarang sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami mohonkan doa berkat ini Bapa di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo sudah memberkati kita semua satu renungan dan motivasi rohani ya untuk kita lakukan sepanjang minggu bekerja di hadapan kita. Selamat minggu bekerja, dan selanjutnya Bapak Beni Pasuhuk akan memberikan kata-kata bahagia untuk Pendeta Joseph Ringo. Silakan Pak. Baik, kembali mewakili pimpinan Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Joseph Ringo yang sudah hadir bersama dengan kita, memberikan siraman rohani sejalan dengan apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati pendeta dalam pelayanan, akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Biarlah kita dapat senantiasa memperdalam bukan hanya pengetahuan tentang kesehatan, tetapi juga tentang firman Tuhan yang akan menuntun kita, sebagaimana yang Pendeta Joseph sampaikan, kita tetap kerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena keberadaan kita adalah sementara di atas dunia ini, kita sedang menuju ke satu tempat yang pasti, yaitu kerajaan sorga. Amen. Sekali lagi terima kasih Pendeta Joseph. Sekali lagi terima kasih juga Dr. Peggy Iskandar Wawor yang sudah memandu acara pada hari ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Tuhan memberkati rumah sakit kita menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Amin. 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 Kepada semua partisipan yang setia sampai saat ini, 200-an, kami mengucapkan terima kasih. Dan tadi sudah hadir bersama-sama Dr. Ruri sekitar 440. Terima kasih kehadirannya. Dan kembali saya ingin mengundang minggu depan hadir pada jam yang sama, 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Kita akan bertemu dengan narasumber yang berbeda ya. Kita akan tetap masih membahas kepentingan untuk kesehatan kita masing-masing. Tetap jaga prokes. Selamat minggu bekerja, dan boleh di-unmute untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Untuk semuanya, tanpa kehadiran Bapak Ibu, acara ini tidak menarik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta Ringo. Amin, amin. Pendeta Ringo. Terima kasih Bu Peggy. Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita hitung mundur ya. Nanti lamanya 2, 5. Terima kasih. Terima kasih Bu Peggy, Pendeta Ringo. Terima kasih.